Totalnya 64.000 ya, Pak? Yah, kurang. Bayar pakai joget ya? Untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib Piala Dunia U20. Namun ternyata FIFA memutuskan untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola tersebut. Menurut Erick, Indonesia harus tunduk dan patuh pada keputusan FIFA, sebab Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya. Erick bercerita dirinya langsung menemui Presiden FIFA Gianni Infantino setelah diperintah Presiden Jokowi. Saat bertemu, ia menyampaikan banyak hal, mulai dari pesan yang dititipkan Presiden, para pemain timnas U20 hingga pecinta sepak bola. Namun pada akhirnya FIFA tetap mengambil keputusan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erick pun meminta semua pihak untuk tegar dan menghormati keputusan tersebut. Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel lantaran dianggap mencederai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA.
Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. What if I Go to Hong Kong. Hong Kong Sevens. Do you have any Any recommendation? recommendations? What if I go to the Hong Kong Sevens? Have you got any street food recommendations? Oh wow, you know Hong Kong quite well. Fish balls, shumai, those are my favorites. Whoa, wait. I've got my recommendations too. Speaking of fish balls and shumai, I've got to recommend Saiwan Ho. You can try many different types of street food all at the same time, but you've got to remember to add some chili sauce. I'm coming to Hong Kong for the Hong Kong Sevens. Do you have any recommendations for Cantonese restaurants? Oh, wow, a timeless classic. That's what I had when I ate at a tea house. I've got a recommendation for you. My favourite Cantonese tea house is Ling Han Goi. The dim sum carts are pretty rare nowadays, but if they are about, my favourite is the pork liver sumai. What if go to Hong Kong Sevens? Any recommendation for nightlife? Oh wow, the AI is super accurate. My all-time favorite is the mixing room by Iron Fairy. Let's go! Hello, Hong Kong! See you at the Sevens! Bulan suci saatnya berbagi dengan orang tersayang. Ramadan makin berkualitas dengan minum Ensure Gold. Kandungan HMB dan triple proteinnya bantu jaga kekuatan dan daya tahan tubuh. Kuatkan puasa, kuatkan ibadah. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah.
Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. FIFA membeberkan alasannya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Banyak yang mengira FIFA mencoret Indonesia lantaran penolakan terhadap timnas Israel. Namun rupanya FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 silam. Hal tersebut pun tertuang dalam pernyataan resminya. Dalam pernyataan tersebut, FIFA tidak sedikit pun menuliskan tentang Indonesia yang menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 di Indonesia. Secara mengejutkan, FIFA justru menyinggung soal tragedi Kanjuruhan. Diketahui tragedi sepak bola berdarah ini terjadi pada tahun 2022 silam. Dituliskan FIFA ingin menyampaikan keinginannya untuk membantu PSSI mentransformasi sepak bola Indonesia. Terlebih setelah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Sementara FIFA akan segera menunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai pengganti Indonesia. Dalam keterangan yang sama, FIFA pun menunjukkan sinyal sanksi yang akan diberikan untuk Indonesia. Meski begitu, FIFA belum membeberkan sanksi apa yang akan diberikan. Pasalnya, sanksi itu baru diputuskan pada rapat FIFA selanjutnya. Secara resmi, FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Buntut dari pembatalan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sasaran kemarahan sejumlah pemain timnas Indonesia U20. Sontak akun Instagram Ganjar langsung dihujani komentar pedas dari pemain timnas hingga masyarakat. Ditilik dari akun Instagram Ganjar, pemain timnas Indonesia U20 yakni Hoki Caraka menuliskan amarahnya. Ia menyebut Ganjar merupakan sosok yang telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Kemudian terlihat gelandang timnas U20 yakni Arkan Fikri yang turut meluapkan amarahnya. Arkan mengucapkan terima kasih sebagai sindirannya. Ia menuliskan berkat Ganjar, Arkan tak bisa membanggakan orang tuanya lantaran batal bermain di Piala Dunia. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand yang ikut menyindir Gubernur Jawa Tengah itu. Penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia itu memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar agar tetap sehat. Diketahui kemarahan publik kepada Ganjar lantaran ia dianggap sebagai salah satu pertimbangan FIFA agar tak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu dikarenakan Ganjar merupakan pemimpin dari daerah yang menjadi salah satu tempat penyelenggara pertandingan. Dengan lantang Ganjar menyatakan menolak keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia itu. Penolakan itu lantaran adanya pertimbangan politik terkait konflik Israel dengan Palestina. Ganjar berpendapat besar penolakan dirinya sesuai dengan amanat langsung dari Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno.
Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Selain keputusan pembatalan tersebut, Indonesia juga terancam diberi sanksi oleh FIFA. FIFA pun telah memberikan sinyal kuat soal sanksi ke Indonesia yang tertuang dalam keputusan pembatalan pada Rabu 29 Maret 2023. Hal itu diungkapkan dalam pernyataan resminya. FIFA menuliskan bahwa pihaknya kemungkinan akan memberikan sanksi untuk Indonesia. Namun sanksi tersebut belum dibeberkan oleh pihak FIFA. Pasalnya sanksi itu akan diputuskan pada rapat selanjutnya. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buka suara setelah FIFA mengeluarkan pernyataan resminya yang mengatakan Indonesia harus menerima keputusan dari FIFA. Bahkan Indonesia harus tunduk terhadap kewenangan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, mengingat Indonesia sendiri merupakan anggota FIFA. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun upayanya pun tidak bisa membuahkan penawaran terhadap keputusan FIFA, termasuk saat dirinya bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel.
Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara setelah akun sosial media Instagramnya diserang oleh netizen. Penyerangan itu sebagai bentuk kekecewaan dan amarah netizen setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku tidak keberatan dengan hujatan netizen. Demikian disampaikan Ganjar Pranowo seusai menghadiri RD tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah pada Kamis 30 Maret. Ganjar Pranowo menganggap hal biasa ketika dirinya menjadi bulan-bulanan netizen. Akan tetapi ia meminta agar mereka tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Lebih lanjut, Ganjar menilai akan selalu ada resiko dalam sebuah keputusan. Meski mempersilahkan netizen menyerang dirinya, Ganjar juga mengaku kecewa. Ganjar dengan suara lantang dan bernada tinggi mengaku kecewa atas keputusan FIFA batal menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya menyebutkan sejak awal telah berkomunikasi sebelum dirinya memberi pernyataan kepada seluruh kementerian termasuk PSSI mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Sebelumnya diberitakan Instagram Ganjar diserbu warganet setelah FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan sejumlah pemain timnas Indonesia juga turut menumpahkan kecewaan dan amarahnya. FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air. Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan di antara pemain timnas Indonesia U20 bernama Hoki Caraka juga turut menumpahkan kekecewaan dan amarahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyebut Ganjar telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Tak hanya itu, gelandang timnas U20 Arhan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama. Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat.
Legendary ships from across Central and South America have arrived in World of Warships. Play for free now. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superskor, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib Piala Dunia U20. Namun ternyata FIFA memutuskan untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola tersebut. Menurut Erick, Indonesia harus tunduk dan patuh pada keputusan FIFA, sebab Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya. Erick bercerita dirinya langsung menemui Presiden FIFA Gianni Infantino setelah diperintah Presiden Jokowi. Saat bertemu, ia menyampaikan banyak hal, mulai dari pesan yang dititipkan Presiden, para pemain timnas U20 hingga pecinta sepak bola. Namun pada akhirnya FIFA tetap mengambil keputusan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erick pun meminta semua pihak untuk tegar dan menghormati keputusan tersebut. Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel lantaran dianggap mencederai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Perbaiki layar HP yang pecah, kaca mobil di rumah hanya dengan satu botol lem ini, apa kau percaya itu? Ini adalah lem kaca 3D yang mampu memulihkan retakan dan goresan pada kaca dan kaca. Produk ini berhasil ditemukan dan diuji oleh para ahli nanoteknologi di AS. Dengan teknologi pelapisan nanopartikel, retakan akan terisi dan kemudian direkatkan, menghapus jejak dalam waktu kurang dari 1 menit. Jika memesan hari ini, Anda akan mendapatkan diskon hingga 50%. Cepat tekan tombol beli sekarang di bawah atau tinggal tekan nomor telepon agar tidak ketinggalan penawaran. Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah.
Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. FIFA membeberkan alasannya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Banyak yang mengira FIFA mencoret Indonesia lantaran penolakan terhadap timnas Israel. Namun rupanya FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 silam. Hal tersebut pun tertuang dalam pernyataan resminya. Dalam pernyataan tersebut, FIFA tidak sedikit pun menuliskan tentang Indonesia yang menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 di Indonesia. Secara mengejutkan, FIFA justru menyinggung soal tragedi Kanjuruhan. Diketahui tragedi sepak bola berdarah ini terjadi pada tahun 2022 silam. Dituliskan FIFA ingin menyampaikan keinginannya untuk membantu PSSI mentransformasi sepak bola Indonesia. Terlebih setelah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Sementara FIFA akan segera menunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai pengganti Indonesia. Dalam keterangan yang sama, FIFA pun menunjukkan sinyal sanksi yang akan diberikan untuk Indonesia. Meski begitu, FIFA belum membeberkan sanksi apa yang akan diberikan. Pasalnya, sanksi itu baru diputuskan pada rapat FIFA selanjutnya.
Secara resmi, FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Buntut dari pembatalan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sasaran kemarahan sejumlah pemain timnas Indonesia U20. Sontak akun Instagram Ganjar langsung dihujani komentar pedas dari pemain timnas hingga masyarakat. Ditilik dari akun Instagram Ganjar, pemain timnas Indonesia U20 yakni Hoki Caraka menuliskan amarahnya. Ia menyebut Ganjar merupakan sosok yang telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Kemudian terlihat gelandang timnas U20 yakni Arkan Fikri yang turut meluapkan amarahnya. Arkan mengucapkan terima kasih sebagai sindirannya. Ia menuliskan berkat Ganjar, Arkan tak bisa membanggakan orang tuanya lantaran batal bermain di Piala Dunia. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand yang ikut menyindir Gubernur Jawa Tengah itu. Penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia itu memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar agar tetap sehat. Diketahui kemarahan publik kepada Ganjar lantaran ia dianggap sebagai salah satu pertimbangan FIFA agar tak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu dikarenakan Ganjar merupakan pemimpin dari daerah yang menjadi salah satu tempat penyelenggara pertandingan. Dengan lantang Ganjar menyatakan menolak keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia itu. Penolakan itu lantaran adanya pertimbangan politik terkait konflik Israel dengan Palestina. Ganjar berpendapat besar penolakan dirinya sesuai dengan amanat langsung dari Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Selain keputusan pembatalan tersebut, Indonesia juga terancam diberi sanksi oleh FIFA. FIFA pun telah memberikan sinyal kuat soal sanksi ke Indonesia yang tertuang dalam keputusan pembatalan pada Rabu 29 Maret 2023. Hal itu diungkapkan dalam pernyataan resminya. FIFA menuliskan bahwa pihaknya kemungkinan akan memberikan sanksi untuk Indonesia. Namun sanksi tersebut belum dibeberkan oleh pihak FIFA. Pasalnya sanksi itu akan diputuskan pada rapat selanjutnya. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buka suara setelah FIFA mengeluarkan pernyataan resminya yang mengatakan Indonesia harus menerima keputusan dari FIFA. Bahkan Indonesia harus tunduk terhadap kewenangan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, mengingat Indonesia sendiri merupakan anggota FIFA. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun upayanya pun tidak bisa membuahkan penawaran terhadap keputusan FIFA, termasuk Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik.
Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara setelah akun sosial media Instagramnya diserang oleh netizen. Penyerangan itu sebagai bentuk kekecewaan dan amarah netizen setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku tidak keberatan dengan hujatan netizen. Demikian disampaikan Ganjar Pranowo seusai menghadiri RD tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah pada Kamis 30 Maret. Ganjar Pranowo menganggap hal biasa ketika dirinya menjadi bulan-bulanan netizen. Akan tetapi ia meminta agar mereka tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Lebih lanjut, Ganjar menilai akan selalu ada resiko dalam sebuah keputusan. Meski mempersilahkan netizen menyerang dirinya, Ganjar juga mengaku kecewa. Ganjar dengan suara lantang dan bernada tinggi mengaku kecewa atas keputusan FIFA batal menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya menyebutkan sejak awal telah berkomunikasi sebelum dirinya memberi pernyataan kepada seluruh kementerian termasuk PSSI mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Sebelumnya diberitakan Instagram Ganjar diserbu warganet setelah FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan sejumlah pemain timnas Indonesia juga turut menumpahkan kecewaan dan amarahnya. FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air. Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan di antara pemain timnas Indonesia U20 bernama Hoki Caraka juga turut menumpahkan kekecewaan dan amarahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyebut Ganjar telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Tak hanya itu, gelandang timnas U20 Arhan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama.
Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat. Ada waktu untuk trading, dan ada waktu lain. Saatnya melambat, jeda sejenak, untuk berbagi. Berikan waktu ini untuk sesama. Simpan untuk momen berharga. Dedikasikan untuk yang terpenting. Dan kami akan menjumpai Anda besok. Okta FX, investasi bagi yang terpenting. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah.
Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superskor, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib Piala Dunia U20. Namun ternyata FIFA memutuskan untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola tersebut. Menurut Erick, Indonesia harus tunduk dan patuh pada keputusan FIFA, sebab Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya. Erick bercerita dirinya langsung menemui Presiden FIFA Gianni Infantino setelah diperintah Presiden Jokowi. Saat bertemu, ia menyampaikan banyak hal, mulai dari pesan yang dititipkan Presiden, para pemain timnas U20 hingga pecinta sepak bola. Namun pada akhirnya FIFA tetap mengambil keputusan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erick pun meminta semua pihak untuk tegar dan menghormati keputusan tersebut. Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel lantaran dianggap mencederai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Busan, the city that best matches the World Expo. Why is it Busan? Busan 是大韩民国最前中华的城市。ya que organizamos eventos internacionales para todo el mundo. Contamos con innumerables visitantes. Steam Busan y Parimiroti que se mandiki salasa. Sosta. 오키안에 오모구치오 히나미창 라스트 유진의 꼬리에 키로를 안 팔고 여기가 10,000원. 부산 탐 다보는 메리케진 데이비. La carte Kadat atasnya wal numur electricidade fi Korea. Como Centro Global para a Industria de Exportação Artavestos Portos. Karimania tidak dapat dihindari muncullah berbagai teknologi yang inovatif dan budaya yang beragam. Delicious? 진짜 맛있어요. 진짜.
Ini sespami Busan. Hukse obscerni, dito sukushenoski, teknologie, ajalshitki, podiali. Innovacja zawczakowa. Reformale atid hadash. Siayon free large ovolupdo tnost. Exposita potrore Busan, Jimie et Truvie. Chevriayon, Legitatorte Busanit. Ado concha, nasce firmi, selinaro, sas procine, 프리프라푸예. 전창의 여러분, 어서 오이소! (2030) 부산 세계 박람회로 향하는 길 현대자동차그룹이 동행하겠습니다. 현대자동차그룹. We've destroyed an enemy cruiser. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA.
Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. Udah tahu kan kalau bisnis mau cuan kuncinya ada di pembukuan yang baik. Tapi ribetnya mengelola pembukuan secara manual selalu aja jadi alasan. Tenang aja, sekarang ada Mekari Jurnal, software akuntansi online terintegrasi untuk kembangkan bisnis kamu dengan mudah. Bahkan buat yang nggak ngerti akuntansi sekalipun. Dapatkan laporan keuangan bisnis lengkap sampai rekonsiliasi bank secara otomatis. Stok barang yang mau habis juga akan selalu kita kasih tahu. Jadi, kamu bisa ambil keputusan bisnis yang lebih tepat di mana aja, kapan aja. Dan masih banyak lagi hal baik yang bisa kamu dapatkan dalam menjalankan bisnis. Kembangkan bisnis jadi lebih cuan dengan Mekari Jurnal. Coba gratis sekarang.
FIFA membeberkan alasannya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Banyak yang mengira FIFA mencoret Indonesia lantaran penolakan terhadap timnas Israel. Namun rupanya FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 silam. Hal tersebut pun tertuang dalam pernyataan resminya. Dalam pernyataan tersebut, FIFA tidak sedikit pun menuliskan tentang Indonesia yang menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 di Indonesia. Secara mengejutkan, FIFA justru menyinggung soal tragedi Kanjuruhan. Diketahui tragedi sepak bola berdarah ini terjadi pada tahun 2022 silam. Dituliskan FIFA ingin menyampaikan keinginannya untuk membantu PSSI mentransformasi sepak bola Indonesia. Terlebih setelah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Sementara FIFA akan segera menunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai pengganti Indonesia. Dalam keterangan yang sama, FIFA pun menunjukkan sinyal sanksi yang akan diberikan untuk Indonesia. Meski begitu, FIFA belum membeberkan sanksi apa yang akan diberikan. Pasalnya, sanksi itu baru diputuskan pada rapat FIFA selanjutnya. Secara resmi, FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Buntut dari pembatalan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sasaran kemarahan sejumlah pemain timnas Indonesia U20. Sontak akun Instagram Ganjar langsung dihujani komentar pedas dari pemain timnas hingga masyarakat. Ditilik dari akun Instagram Ganjar, pemain timnas Indonesia U20 yakni Hoki Caraka menuliskan amarahnya yang menyebut Ganjar merupakan sosok yang telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Kemudian terlihat gelandang timnas U20 yakni Arkan Fikri yang turut meluapkan amarahnya. Arkan mengucapkan terima kasih sebagai sindirannya. Ia menuliskan berkat Ganjar, Arkan tak bisa membanggakan orang tuanya lantaran batal bermain di Piala Dunia. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand yang ikut menyindir Gubernur Jawa Tengah itu. Penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia itu memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar agar tetap sehat. Diketahui kemarahan publik kepada Ganjar lantaran ia dianggap sebagai salah satu pertimbangan FIFA agar tak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu dikarenakan Ganjar merupakan pemimpin dari daerah yang menjadi salah satu tempat penyelenggara pertandingan. Dengan lantang Ganjar menyatakan menolak keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia itu. Penolakan itu lantaran adanya pertimbangan politik terkait konflik Israel dengan Palestina. Ganjar berpendapat besar penolakan dirinya sesuai dengan amanat langsung dari Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Selain keputusan pembatalan tersebut, Indonesia juga terancam diberi sanksi oleh FIFA. FIFA pun telah memberikan sinyal kuat soal sanksi ke Indonesia yang tertuang dalam keputusan pembatalan pada Rabu 29 Maret 2023. Hal itu diungkapkan dalam pernyataan resminya. FIFA menuliskan bahwa pihaknya kemungkinan akan memberikan sanksi untuk Indonesia. Namun sanksi tersebut belum dibeberkan oleh pihak FIFA. Pasalnya sanksi itu akan diputuskan pada rapat selanjutnya. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buka suara setelah FIFA mengeluarkan pernyataan resminya yang mengatakan Indonesia harus menerima keputusan dari FIFA. Bahkan Indonesia harus tunduk terhadap kewenangan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, mengingat Indonesia sendiri merupakan anggota FIFA. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun upayanya pun tidak bisa membuahkan penawaran terhadap keputusan FIFA, termasuk saat dirinya bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik.
Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Dari situ banyak banget UMKM yang masih konvensional. Saya tuh pengen ngejual ini tuh ke Aceh gitu misalkan. Saya pengen ngejual produk saya tuh keluar gitu. Lah gimana mau ngejual keluar itu website aja nggak punya. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara setelah akun sosial media Instagramnya diserang oleh netizen. Penyerangan itu sebagai bentuk kekecewaan dan amarah netizen setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku tidak keberatan dengan hujatan netizen. Demikian disampaikan Ganjar Pranowo seusai menghadiri RD tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah pada Kamis 30 Maret. Ganjar Pranowo menganggap hal biasa ketika dirinya menjadi bulan-bulanan netizen. Akan tetapi ia meminta agar mereka tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Lebih lanjut, Ganjar menilai akan selalu ada resiko dalam sebuah keputusan. Meski mempersilahkan netizen menyerang dirinya, Ganjar juga mengaku kecewa. Ganjar dengan suara lantang dan bernada tinggi mengaku kecewa atas keputusan FIFA batal menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya menyebutkan sejak awal telah berkomunikasi sebelum dirinya memberi pernyataan kepada seluruh kementerian termasuk PSSI
mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Sebelumnya diberitakan Instagram Ganjar diserbu warganet setelah FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan sejumlah pemain timnas Indonesia juga turut menumpahkan kecewaan dan amarahnya. FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air. Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan di antara pemain timnas Indonesia U20 bernama Hoki Caraka juga turut menumpahkan kekecewaan dan amarahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyebut Ganjar telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Tak hanya itu, gelandang timnas U20 Arhan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama. Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan
akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ada waktu untuk trading dan ada waktu lain. Saatnya melambat, jeda sejenak untuk berbagi. Berikan waktu ini untuk sesama. Simpan untuk momen berharga. Dedikasikan untuk yang terpenting. Dan kami akan menjumpai Anda besok. Okta FX, investasi bagi yang terpenting. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superskor, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib Piala Dunia U20. Namun ternyata FIFA memutuskan untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola tersebut. Menurut Erick, Indonesia harus tunduk dan patuh pada keputusan FIFA, sebab Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya. Erick bercerita dirinya langsung menemui Presiden FIFA Gianni Infantino setelah diperintah Presiden Jokowi. Saat bertemu, ia menyampaikan banyak hal, mulai dari pesan yang dititipkan Presiden, para pemain timnas U20 hingga pecinta sepak bola.
Namun pada akhirnya FIFA tetap mengambil keputusan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erik pun meminta semua pihak untuk tegar dan menghormati keputusan tersebut. Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel lantaran dianggap mencederai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan
bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. FIFA membeberkan alasannya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Banyak yang mengira FIFA mencoret Indonesia lantaran penolakan terhadap timnas Israel. Namun rupanya FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 silam. Hal tersebut pun tertuang dalam pernyataan resminya. Dalam pernyataan tersebut, FIFA tidak sedikit pun menuliskan tentang Indonesia yang menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 di Indonesia. Secara mengejutkan, FIFA justru menyinggung soal tragedi Kanjuruhan. Diketahui tragedi sepak bola berdarah ini terjadi pada tahun 2022 silam. Dituliskan FIFA ingin menyampaikan keinginannya untuk membantu PSSI mentransformasi sepak bola Indonesia. Terlebih setelah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Sementara FIFA akan segera menunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai pengganti Indonesia. Dalam keterangan yang sama, FIFA pun menunjukkan sinyal sanksi yang akan diberikan untuk Indonesia. Meski begitu, FIFA belum membeberkan sanksi apa yang akan diberikan. Pasalnya, sanksi itu baru diputuskan pada rapat FIFA selanjutnya. Secara resmi, FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Buntut dari pembatalan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sasaran kemarahan sejumlah pemain timnas Indonesia U20. Sontak akun Instagram Ganjar langsung dihujani komentar pedas dari pemain timnas hingga masyarakat. Ditilik dari akun Instagram Ganjar, pemain timnas Indonesia U20 yakni Hoki Caraka menuliskan amarahnya. Ia menyebut Ganjar merupakan sosok yang telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Kemudian terlihat gelandang timnas U20 yakni Arkan Fikri yang turut meluapkan amarahnya. Arkan mengucapkan terima kasih sebagai sindirannya. Ia menuliskan berkat Ganjar, Arkan tak bisa membanggakan orang tuanya lantaran batal bermain di Piala Dunia. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand yang ikut menyindir Gubernur Jawa Tengah itu. Penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia itu memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar agar tetap sehat. Diketahui kemarahan publik kepada Ganjar lantaran ia dianggap sebagai salah satu pertimbangan FIFA agar tak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu dikarenakan Ganjar merupakan pemimpin dari daerah yang menjadi salah satu tempat penyelenggara pertandingan. Dengan
menantang, Ganjar menyatakan menolak keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia itu. Penolakan itu lantaran adanya pertimbangan politik terkait konflik Israel dengan Palestina. Ganjar berpendapat besar penolakan dirinya sesuai dengan amanat langsung dari Presiden pertama Indonesia, yakni Soekarno. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Selain keputusan pembatalan tersebut, Indonesia juga terancam diberi sanksi oleh FIFA. FIFA pun telah memberikan sinyal kuat soal sanksi ke Indonesia yang tertuang dalam keputusan pembatalan pada Rabu 29 Maret 2023. Hal itu diungkapkan dalam pernyataan resminya. FIFA menuliskan bahwa pihaknya kemungkinan akan memberikan sanksi untuk Indonesia. Namun sanksi tersebut belum dibeberkan oleh pihak FIFA. Pasalnya sanksi itu akan diputuskan pada rapat selanjutnya. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buka suara setelah FIFA mengeluarkan pernyataan resminya yang mengatakan Indonesia harus menerima keputusan dari FIFA. Bahkan Indonesia harus tunduk terhadap kewenangan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, mengingat Indonesia sendiri merupakan anggota FIFA. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun upayanya pun tidak bisa membuahkan penawaran terhadap keputusan FIFA, termasuk saat dirinya bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara setelah akun sosial media Instagramnya diserang oleh netizen. Penyerangan itu sebagai bentuk kekecewaan dan amarah netizen setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku tidak keberatan dengan hujatan netizen. Demikian disampaikan Ganjar Pranowo selesai menghadiri RD tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah pada Kamis 30 Maret. Ganjar Pranowo menganggap hal biasa ketika dirinya menjadi bulan-bulanan netizen. Akan tetapi ia meminta agar mereka tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Lebih lanjut, Ganjar menilai akan selalu ada resiko dalam sebuah keputusan. Meski mempersilahkan netizen menyerang dirinya, Ganjar juga mengaku kecewa. Ganjar dengan suara lantang dan bernada tinggi mengaku kecewa atas keputusan FIFA batal menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya menyebutkan sejak awal telah berkomunikasi sebelum dirinya memberi pernyataan kepada seluruh kementerian termasuk PSSI mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Sebelumnya diberitakan Instagram Ganjar diserbu warganet setelah FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan sejumlah pemain timnas Indonesia juga turut menumpahkan kecewaan dan amarahnya. FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air. Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan di antara pemain timnas Indonesia U20 bernama Hoki Caraka juga turut menumpahkan kekecewaan dan amarahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyebut Ganjar telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Tak hanya itu, gelandang timnas U20 Arhan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama. Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action.
Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superskor, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib Piala Dunia U20. Namun ternyata FIFA memutuskan untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola tersebut.
Menurut Erik, Indonesia harus tunduk dan patuh pada keputusan FIFA, sebab Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya. Erik bercerita dirinya langsung menemui Presiden FIFA Gianni Infantino setelah diperintah Presiden Jokowi. Saat bertemu, ia menyampaikan banyak hal, mulai dari pesan yang dititipkan Presiden, para pemain timnas U20 hingga pecinta sepak bola. Namun pada akhirnya FIFA tetap mengambil keputusan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erik pun meminta semua pihak untuk tegar dan menghormati keputusan tersebut. Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel lantaran dianggap mencederai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Ada waktu untuk trading, dan ada waktu lain. Saatnya melambat, jeda sejenak untuk berbagi. Berikan waktu ini untuk sesama. Simpan untuk momen berharga. Dedikasikan untuk yang terpenting. Dan kami akan menjumpai Anda besok. Okta FX, investasi bagi yang terpenting. Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam.
Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. Udah tahu kan kalau bisnis mau cuan kuncinya ada di pembukuan yang baik. Tapi ribetnya mengelola pembukuan secara manual selalu aja jadi alasan. Tenang aja, sekarang ada Mekari Jurnal, software akuntansi online terintegrasi untuk kembangkan bisnis kamu dengan mudah. Bahkan buat yang nggak ngerti akuntansi sekalipun. Dapatkan laporan keuangan bisnis lengkap sampai rekonsiliasi bank secara otomatis. Stok barang yang mau habis juga akan selalu kita kasih tahu. Jadi, kamu bisa ambil keputusan bisnis yang lebih tepat di mana aja, kapan aja. Dan masih banyak lagi hal baik yang bisa kamu dapatkan dalam menjalankan bisnis. Kembangkan bisnis jadi lebih cuan dengan Mekari Jurnal. Coba gratis sekarang. FIFA membeberkan alasannya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Banyak yang mengira FIFA mencoret Indonesia lantaran penolakan terhadap timnas Israel. Namun rupanya FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 silam. Hal tersebut pun tertuang dalam pernyataan resminya. Dalam pernyataan tersebut, FIFA tidak sedikit pun menuliskan tentang Indonesia yang menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 di Indonesia. Secara mengejutkan, FIFA justru menyinggung soal tragedi Kanjuruhan. Diketahui tragedi sepak bola berdarah ini terjadi pada tahun 2022 silam. Dituliskan FIFA ingin menyampaikan keinginannya untuk membantu PSSI mentransformasi sepak bola Indonesia. Terlebih setelah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Sementara FIFA akan segera menunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai pengganti Indonesia. Dalam keterangan yang sama, FIFA pun menunjukkan sinyal sanksi yang akan diberikan untuk Indonesia. Meski begitu, FIFA belum membeberkan sanksi apa yang akan diberikan. Pasalnya, sanksi itu baru diputuskan pada rapat FIFA selanjutnya.
Secara resmi, FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Buntut dari pembatalan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sasaran kemarahan sejumlah pemain timnas Indonesia U20. Sontak akun Instagram Ganjar langsung dihujani komentar pedas dari pemain timnas hingga masyarakat. Ditilik dari akun Instagram Ganjar, pemain timnas Indonesia U20 yakni Hoki Caraka menuliskan amarahnya. Ia menyebut Ganjar merupakan sosok yang telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Kemudian terlihat gelandang timnas U20 yakni Arkan Fikri yang turut meluapkan amarahnya. Arkan mengucapkan terima kasih sebagai sindirannya. Ia menuliskan berkat Ganjar, Arkan tak bisa membanggakan orang tuanya lantaran batal bermain di Piala Dunia. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand yang ikut menyindir Gubernur Jawa Tengah itu. Penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia itu memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar agar tetap sehat. Diketahui kemarahan publik kepada Ganjar lantaran ia dianggap sebagai salah satu pertimbangan FIFA agar tak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu dikarenakan Ganjar merupakan pemimpin dari daerah yang menjadi salah satu tempat penyelenggara pertandingan. Dengan lantang Ganjar menyatakan menolak keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia itu. Penolakan itu lantaran adanya pertimbangan politik terkait konflik Israel dengan Palestina. Ganjar berpendapat besar penolakan dirinya sesuai dengan amanat langsung dari Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Selain keputusan pembatalan tersebut, Indonesia juga terancam diberi sanksi oleh FIFA. FIFA pun telah memberikan sinyal kuat soal sanksi ke Indonesia yang tertuang dalam keputusan pembatalan pada Rabu 29 Maret 2023. Hal itu diungkapkan dalam pernyataan resminya. FIFA menuliskan bahwa pihaknya kemungkinan akan memberikan sanksi untuk Indonesia. Namun sanksi tersebut belum dibeberkan oleh pihak FIFA. Pasalnya sanksi itu akan diputuskan pada rapat selanjutnya. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buka suara setelah FIFA mengeluarkan pernyataan resminya yang mengatakan Indonesia harus menerima keputusan dari FIFA. Bahkan Indonesia harus tunduk terhadap kewenangan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, mengingat Indonesia sendiri merupakan anggota FIFA. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun upayanya pun tidak bisa membuahkan penawaran terhadap keputusan FIFA, termasuk saat dirinya bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno.
Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara setelah akun sosial media Instagramnya diserang oleh netizen. Penyerangan itu sebagai bentuk kekecewaan dan amarah netizen setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku tidak keberatan dengan hujatan netizen. Demikian disampaikan Ganjar Pranowo seusai menghadiri RD tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah pada Kamis 30 Maret. Ganjar Pranowo menganggap hal biasa ketika dirinya menjadi bulan-bulanan netizen. Akan tetapi ia meminta agar mereka tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Lebih lanjut, Ganjar menilai akan selalu ada resiko dalam sebuah keputusan. Meski mempersilahkan netizen menyerang dirinya, Ganjar juga mengaku kecewa. Ganjar dengan suara lantang dan bernada tinggi mengaku kecewa atas keputusan FIFA batal menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya menyebutkan sejak awal telah berkomunikasi sebelum dirinya memberi pernyataan kepada seluruh kementerian termasuk PSSI mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Sebelumnya diberitakan Instagram Ganjar diserbu warganet setelah FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan sejumlah pemain timnas Indonesia juga turut menumpahkan kecewaan dan amarahnya. FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air. Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan di antara pemain timnas Indonesia U20 bernama Hoki Caraka juga turut menumpahkan kekecewaan dan amarahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyebut Ganjar telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Tak hanya itu, gelandang timnas U20 Arhan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama. Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat.
Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superscore, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib Piala Dunia U20. Namun ternyata FIFA memutuskan untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola tersebut. Menurut Erick, Indonesia harus tunduk dan patuh pada keputusan FIFA, sebab Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya.
Erik bercerita dirinya langsung menemui Presiden FIFA Gianni Infantino setelah diperintah Presiden Jokowi. Saat bertemu, ia menyampaikan banyak hal, mulai dari pesan yang dititipkan Presiden, para pemain timnas U20 hingga pecinta sepak bola. Namun pada akhirnya FIFA tetap mengambil keputusan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erik pun meminta semua pihak untuk tegar dan menghormati keputusan tersebut. Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel lantaran dianggap mencederai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah.
Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. FIFA membeberkan alasannya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Banyak yang mengira FIFA mencoret Indonesia lantaran penolakan terhadap timnas Israel. Namun rupanya FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 silam. Hal tersebut pun tertuang dalam pernyataan resminya. Dalam pernyataan tersebut, FIFA tidak sedikit pun menuliskan tentang Indonesia yang menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 di Indonesia. Secara mengejutkan, FIFA justru menyinggung soal tragedi Kanjuruhan. Diketahui tragedi sepak bola berdarah ini terjadi pada tahun 2022 silam. Dituliskan FIFA ingin menyampaikan keinginannya untuk membantu PSSI mentransformasi sepak bola Indonesia. Terlebih setelah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Sementara FIFA akan segera menunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai pengganti Indonesia. Dalam keterangan yang sama, FIFA pun menunjukkan sinyal sanksi yang akan diberikan untuk Indonesia. Meski begitu, FIFA belum membeberkan sanksi apa yang akan diberikan. Pasalnya, sanksi itu baru diputuskan pada rapat FIFA selanjutnya. Secara resmi, FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20
2023. Buntut dari pembatalan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sasaran kemarahan sejumlah pemain timnas Indonesia U20. Sontak akun Instagram Ganjar langsung dihujani komentar pedas dari pemain timnas hingga masyarakat. Ditilik dari akun Instagram Ganjar, pemain timnas Indonesia U20 yakni Hoki Caraka menuliskan amarahnya yang menyebut Ganjar merupakan sosok yang telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Kemudian terlihat gelandang timnas U20 yakni Arkan Fikri yang turut meluapkan amarahnya. Arkan mengucapkan terima kasih sebagai sindirannya yang menuliskan berkat Ganjar, Arkan tak bisa membanggakan orang tuanya lantaran batal bermain di Piala Dunia. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand yang ikut menyindir Gubernur Jawa Tengah itu. Penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia itu memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar agar tetap sehat. Diketahui kemarahan publik kepada Ganjar lantaran ia dianggap sebagai salah satu pertimbangan FIFA agar tak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu dikarenakan Ganjar merupakan pemimpin dari daerah yang menjadi salah satu tempat penyelenggara pertandingan. Dengan lantang Ganjar menyatakan menolak keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia itu. Penolakan itu lantaran adanya pertimbangan politik terkait konflik Israel dengan Palestina. Ganjar berpendapat besar penolakan dirinya sesuai dengan amanat langsung dari Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Selain keputusan pembatalan tersebut, Indonesia juga terancam diberi sanksi oleh FIFA. FIFA pun telah memberikan sinyal kuat soal sanksi ke Indonesia yang tertuang dalam keputusan pembatalan pada Rabu 29 Maret 2023. Hal itu diungkapkan dalam pernyataan resminya. FIFA menuliskan bahwa pihaknya kemungkinan akan memberikan sanksi untuk Indonesia. Namun sanksi tersebut belum dibeberkan oleh pihak FIFA. Pasalnya sanksi itu akan diputuskan pada rapat selanjutnya. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buka suara setelah FIFA mengeluarkan pernyataan resminya yang mengatakan Indonesia harus menerima keputusan dari FIFA. Bahkan Indonesia harus tunduk terhadap kewenangan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, mengingat Indonesia sendiri merupakan anggota FIFA. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun upayanya pun tidak bisa membuahkan penawaran terhadap keputusan FIFA, termasuk saat dirinya bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno.
Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara setelah akun sosial media Instagramnya diserang oleh netizen. Penyerangan itu sebagai bentuk kekecewaan dan amarah netizen setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku tidak keberatan dengan hujatan netizen. Demikian disampaikan Ganjar Pranowo seusai menghadiri RD tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah pada Kamis 30 Maret. Ganjar Pranowo menganggap hal biasa ketika dirinya menjadi bulan-bulanan netizen. Akan tetapi ia meminta agar mereka tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Lebih lanjut, Ganjar menilai akan selalu ada resiko dalam sebuah keputusan. Meski mempersilahkan netizen menyerang dirinya, Ganjar juga mengaku kecewa. Ganjar dengan suara lantang dan bernada tinggi mengaku kecewa atas keputusan FIFA batal menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya menyebutkan sejak awal telah berkomunikasi sebelum dirinya memberi pernyataan kepada seluruh kementerian termasuk PSSI mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Sebelumnya diberitakan Instagram Ganjar diserbu warganet setelah FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan sejumlah pemain timnas Indonesia juga turut menumpahkan kecewaan dan amarahnya. FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air. Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan di antara pemain timnas Indonesia U20 bernama Hoki Caraka juga turut menumpahkan kekecewaan dan amarahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyebut Ganjar telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Tak hanya itu, gelandang timnas U20 Arhan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama. Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat.
Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superskor, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib Piala Dunia U20. Namun ternyata FIFA memutuskan untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola tersebut. Menurut Erick, Indonesia harus tunduk dan patuh pada keputusan FIFA, sebab Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya.
Erik bercerita dirinya langsung menemui Presiden FIFA Gianni Infantino setelah diperintah Presiden Jokowi. Saat bertemu, ia menyampaikan banyak hal, mulai dari pesan yang dititipkan Presiden, para pemain timnas U20 hingga pecinta sepak bola. Namun pada akhirnya FIFA tetap mengambil keputusan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erik pun meminta semua pihak untuk tegar dan menghormati keputusan tersebut. Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel lantaran dianggap mencederai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah.
Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. FIFA membeberkan alasannya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Banyak yang mengira FIFA mencoret Indonesia lantaran penolakan terhadap timnas Israel. Namun rupanya FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 silam. Hal tersebut pun tertuang dalam pernyataan resminya. Dalam pernyataan tersebut, FIFA tidak sedikit pun menuliskan tentang Indonesia yang menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 di Indonesia. Secara mengejutkan, FIFA justru menyinggung soal tragedi Kanjuruhan. Diketahui tragedi sepak bola berdarah ini terjadi pada tahun 2022 silam. Dituliskan FIFA ingin menyampaikan keinginannya untuk membantu PSSI mentransformasi sepak bola Indonesia. Terlebih setelah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Sementara FIFA akan segera menunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai pengganti Indonesia. Dalam keterangan yang sama, FIFA pun menunjukkan sinyal sanksi yang akan diberikan untuk Indonesia. Meski begitu, FIFA belum membeberkan sanksi apa yang akan diberikan. Pasalnya, sanksi itu baru diputuskan pada rapat FIFA selanjutnya. Secara resmi, FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Buntut dari pembatalan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sasaran kemarahan sejumlah pemain timnas Indonesia U20. Sontak akun Instagram Ganjar langsung dihujani komentar pedas dari pemain timnas hingga masyarakat. Ditilik dari akun Instagram Ganjar, pemain timnas Indonesia U20 yakni Hoki Caraka menuliskan amarahnya yang menyebut Ganjar merupakan sosok yang telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Kemudian terlihat gelandang timnas U20 yakni Arkan Fikri yang turut meluapkan amarahnya. Arkan mengucapkan terima kasih sebagai sindirannya. Ia menuliskan berkat Ganjar, Arkan tak bisa membanggakan orang tuanya lantaran batal bermain di Piala Dunia. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand yang ikut menyindir Gubernur Jawa Tengah itu. Penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia itu memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar agar tetap sehat. Diketahui kemarahan publik kepada Ganjar lantaran ia dianggap sebagai salah satu pertimbangan FIFA agar tak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu dikarenakan Ganjar merupakan pemimpin dari daerah yang menjadi salah satu tempat penyelenggara pertandingan. Dengan lantang Ganjar menyatakan menolak keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia itu. Penolakan itu lantaran adanya pertimbangan politik terkait konflik Israel dengan Palestina. Ganjar berpendapat besar penolakan dirinya sesuai dengan amanat langsung dari Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno.
Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Selain keputusan pembatalan tersebut, Indonesia juga terancam diberi sanksi oleh FIFA. FIFA pun telah memberikan sinyal kuat soal sanksi ke Indonesia yang tertuang dalam keputusan pembatalan pada Rabu 29 Maret 2023. Hal itu diungkapkan dalam pernyataan resminya. FIFA menuliskan bahwa pihaknya kemungkinan akan memberikan sanksi untuk Indonesia. Namun sanksi tersebut belum dibeberkan oleh pihak FIFA. Pasalnya sanksi itu akan diputuskan pada rapat selanjutnya. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buka suara setelah FIFA mengeluarkan pernyataan resminya yang mengatakan Indonesia harus menerima keputusan dari FIFA. Bahkan Indonesia harus tunduk terhadap kewenangan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, mengingat Indonesia sendiri merupakan anggota FIFA. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun upayanya pun tidak bisa membuahkan penawaran terhadap keputusan FIFA, termasuk saat dirinya bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara setelah akun sosial media Instagramnya diserang oleh netizen. Penyerangan itu sebagai bentuk kekecewaan dan amarah netizen setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku tidak keberatan dengan hujatan netizen. Demikian disampaikan Ganjar Pranowo seusai menghadiri RD tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah pada Kamis 30 Maret. Ganjar Pranowo menganggap hal biasa ketika dirinya menjadi bulan-bulanan netizen.
Akan tetapi ia meminta agar mereka tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Lebih lanjut, Ganjar menilai akan selalu ada resiko dalam sebuah keputusan. Meski mempersilahkan netizen menyerang dirinya, Ganjar juga mengaku kecewa. Ganjar dengan suara lantang dan bernada tinggi mengaku kecewa atas keputusan FIFA batal menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya menyebutkan sejak awal telah berkomunikasi sebelum dirinya memberi pernyataan kepada seluruh kementerian termasuk PSSI mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Sebelumnya diberitakan Instagram Ganjar diserbu warganet setelah FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan sejumlah pemain timnas Indonesia juga turut menumpahkan kecewaan dan amarahnya. FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air. Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan di antara pemain timnas Indonesia U20 bernama Hoki Caraka juga turut menumpahkan kekecewaan dan amarahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyebut Ganjar telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Tak hanya itu, gelandang timnas U20 Arhan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama. Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial.
Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superskor, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib Piala Dunia U20. Namun ternyata FIFA memutuskan untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola tersebut. Menurut Erick, Indonesia harus tunduk dan patuh pada keputusan FIFA, sebab Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya. Erick bercerita dirinya langsung menemui Presiden FIFA Gianni Infantino setelah diperintah Presiden Jokowi. Saat bertemu, ia menyampaikan banyak hal, mulai dari pesan yang dititipkan Presiden, para pemain timnas U20 hingga pecinta sepak bola. Namun pada akhirnya FIFA tetap mengambil keputusan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erick pun meminta semua pihak untuk tegar dan menghormati keputusan tersebut.
Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel lantaran dianggap mencederai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir.
Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. FIFA membeberkan alasannya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Banyak yang mengira FIFA mencoret Indonesia lantaran penolakan terhadap timnas Israel. Namun rupanya FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 silam. Hal tersebut pun tertuang dalam pernyataan resminya. Dalam pernyataan tersebut, FIFA tidak sedikit pun menuliskan tentang Indonesia yang menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 di Indonesia. Secara mengejutkan, FIFA justru menyinggung soal tragedi Kanjuruhan. Diketahui tragedi sepak bola berdarah ini terjadi pada tahun 2022 silam. Dituliskan FIFA ingin menyampaikan keinginannya untuk membantu PSSI mentransformasi sepak bola Indonesia. Terlebih setelah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Sementara FIFA akan segera menunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai pengganti Indonesia. Dalam keterangan yang sama, FIFA pun menunjukkan sinyal sanksi yang akan diberikan untuk Indonesia. Meski begitu, FIFA belum membeberkan sanksi apa yang akan diberikan. Pasalnya, sanksi itu baru diputuskan pada rapat FIFA selanjutnya. Secara resmi, FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Buntut dari pembatalan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sasaran kemarahan sejumlah pemain timnas Indonesia U20. Sontak akun Instagram Ganjar langsung dihujani komentar pedas dari pemain timnas hingga masyarakat. Ditilik dari akun Instagram Ganjar, pemain timnas Indonesia U20 yakni Hoki Caraka menuliskan amarahnya. Ia menyebut Ganjar merupakan sosok yang telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Kemudian terlihat gelandang timnas U20 yakni Arkan Fikri yang turut meluapkan amarahnya. Arkan mengucapkan terima kasih sebagai sindirannya. Ia menuliskan berkat Ganjar, Arkan tak bisa membanggakan orang tuanya lantaran batal bermain di Piala Dunia. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand yang ikut menyindir Gubernur Jawa Tengah itu. Penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia itu memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar agar tetap sehat. Diketahui kemarahan publik kepada Ganjar lantaran ia dianggap sebagai salah satu pertimbangan FIFA agar tak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu dikarenakan Ganjar merupakan pemimpin dari daerah yang menjadi salah satu tempat penyelenggara pertandingan. Dengan lantang Ganjar menyatakan menolak keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia itu. Penolakan itu lantaran adanya pertimbangan politik terkait konflik Israel dengan Palestina. Ganjar berpendapat besar penolakan dirinya sesuai dengan amanat langsung dari Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Selain keputusan pembatalan tersebut, Indonesia juga terancam diberi sanksi oleh FIFA. FIFA pun telah memberikan sinyal kuat soal sanksi ke Indonesia yang tertuang dalam keputusan pembatalan pada Rabu 29 Maret 2023.
Hal itu diungkapkan dalam pernyataan resminya. FIFA menuliskan bahwa pihaknya kemungkinan akan memberikan sanksi untuk Indonesia. Namun sanksi tersebut belum dibeberkan oleh pihak FIFA. Pasalnya sanksi itu akan diputuskan pada rapat selanjutnya. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buka suara setelah FIFA mengeluarkan pernyataan resminya yang mengatakan Indonesia harus menerima keputusan dari FIFA. Bahkan Indonesia harus tunduk terhadap kewenangan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, mengingat Indonesia sendiri merupakan anggota FIFA. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun upayanya pun tidak bisa membuahkan penawaran terhadap keputusan FIFA, termasuk saat dirinya bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara setelah akun sosial media Instagramnya diserang oleh netizen. Penyerangan itu sebagai bentuk kekecewaan dan amarah netizen setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku tidak keberatan dengan hujatan netizen. Demikian disampaikan Ganjar Pranowo seusai menghadiri RD tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah pada Kamis 30 Maret. Ganjar Pranowo menganggap hal biasa ketika dirinya menjadi bulan-bulanan netizen. Akan tetapi ia meminta agar mereka tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Lebih lanjut, Ganjar menilai akan selalu ada resiko dalam sebuah keputusan. Meski mempersilahkan netizen menyerang dirinya, Ganjar juga mengaku kecewa. Ganjar dengan suara lantang dan bernada tinggi mengaku kecewa atas keputusan FIFA batal menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20.
Pihaknya menyebutkan sejak awal telah berkomunikasi sebelum dirinya memberi pernyataan kepada seluruh kementerian termasuk PSSI mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Sebelumnya diberitakan Instagram Ganjar diserbu warganet setelah FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan sejumlah pemain timnas Indonesia juga turut menumpahkan kecewaan dan amarahnya. FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air. Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan di antara pemain timnas Indonesia U20 bernama Hoki Caraka juga turut menumpahkan kekecewaan dan amarahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyebut Ganjar telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Tak hanya itu, gelandang timnas U20 Arhan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama. Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan
akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superscore, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib Piala Dunia U20. Namun ternyata FIFA memutuskan untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola tersebut. Menurut Erick, Indonesia harus tunduk dan patuh pada keputusan FIFA, sebab Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya. Erick bercerita dirinya langsung menemui Presiden FIFA Gianni Infantino setelah diperintah Presiden Jokowi. Saat bertemu, ia menyampaikan banyak hal, mulai dari pesan yang dititipkan Presiden, para pemain timnas U20 hingga pecinta sepak bola. Namun pada akhirnya FIFA tetap mengambil keputusan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erick pun meminta semua pihak untuk tegar dan menghormati keputusan tersebut. Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel lantaran dianggap mencederai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023.
Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia.
Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erik berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erik juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. FIFA membeberkan alasannya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Banyak yang mengira FIFA mencoret Indonesia lantaran penolakan terhadap timnas Israel. Namun rupanya FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 silam. Hal tersebut pun tertuang dalam pernyataan resminya. Dalam pernyataan tersebut, FIFA tidak sedikit pun menuliskan tentang Indonesia yang menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 di Indonesia. Secara mengejutkan, FIFA justru menyinggung soal tragedi Kanjuruhan. Diketahui tragedi sepak bola berdarah ini terjadi pada tahun 2022 silam. Dituliskan FIFA ingin menyampaikan keinginannya untuk membantu PSSI mentransformasi sepak bola Indonesia. Terlebih setelah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Sementara FIFA akan segera menunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai pengganti Indonesia. Dalam keterangan yang sama, FIFA pun menunjukkan sinyal sanksi yang akan diberikan untuk Indonesia. Meski begitu, FIFA belum membeberkan sanksi apa yang akan diberikan. Pasalnya, sanksi itu baru diputuskan pada rapat FIFA selanjutnya. Secara resmi, FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Buntut dari pembatalan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sasaran kemarahan sejumlah pemain timnas Indonesia U20. Sontak akun Instagram Ganjar langsung dihujani komentar pedas dari pemain timnas hingga masyarakat. Ditilik dari akun Instagram Ganjar, pemain timnas Indonesia U20 yakni Hoki Caraka menuliskan amarahnya. Ia menyebut Ganjar merupakan sosok yang telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Kemudian terlihat gelandang timnas U20 yakni Arkan Fikri yang turut meluapkan amarahnya. Arkan mengucapkan terima kasih sebagai sindirannya. Ia menuliskan berkat Ganjar, Arkan tak bisa membanggakan orang tuanya lantaran batal bermain di Piala Dunia. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand yang ikut menyindir Gubernur Jawa Tengah itu. Penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia itu memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar agar tetap sehat. Diketahui kemarahan publik kepada Ganjar lantaran ia dianggap sebagai salah satu pertimbangan FIFA agar tak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu dikarenakan Ganjar merupakan pemimpin dari daerah yang menjadi salah satu tempat penyelenggara pertandingan. Dengan lantang Ganjar menyatakan menolak keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia itu. Penolakan itu lantaran adanya pertimbangan politik terkait konflik Israel dengan Palestina. Ganjar berpendapat besar penolakan dirinya sesuai dengan amanat langsung dari Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Selain keputusan pembatalan tersebut, Indonesia juga terancam diberi sanksi oleh FIFA. FIFA pun telah memberikan sinyal kuat soal sanksi ke Indonesia yang tertuang dalam keputusan pembatalan pada Rabu 29 Maret 2023. Hal itu diungkapkan dalam pernyataan resminya. FIFA menuliskan bahwa pihaknya kemungkinan akan memberikan sanksi untuk Indonesia. Namun sanksi tersebut belum dibeberkan oleh pihak FIFA. Pasalnya sanksi itu akan diputuskan pada rapat selanjutnya. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buka suara setelah FIFA mengeluarkan pernyataan resminya yang mengatakan Indonesia harus menerima keputusan dari FIFA. Bahkan Indonesia harus tunduk terhadap kewenangan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, mengingat Indonesia sendiri merupakan anggota FIFA. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun upayanya pun tidak bisa membuahkan penawaran terhadap keputusan FIFA, termasuk saat dirinya bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20.
Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara setelah akun sosial media Instagramnya diserang oleh netizen. Penyerangan itu sebagai bentuk kekecewaan dan amarah netizen setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku tidak keberatan dengan hujatan netizen. Demikian disampaikan Ganjar Pranowo seusai menghadiri RD tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah pada Kamis 30 Maret. Ganjar Pranowo menganggap hal biasa ketika dirinya menjadi bulan-bulanan netizen. Akan tetapi ia meminta agar mereka tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Lebih lanjut, Ganjar menilai akan selalu ada resiko dalam sebuah keputusan. Meski mempersilahkan netizen menyerang dirinya, Ganjar juga mengaku kecewa. Ganjar dengan suara lantang dan bernada tinggi mengaku kecewa atas keputusan FIFA batal menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya menyebutkan sejak awal telah berkomunikasi sebelum dirinya memberi pernyataan kepada seluruh kementerian termasuk PSSI mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Sebelumnya diberitakan Instagram Ganjar diserbu warganet setelah FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan sejumlah pemain timnas Indonesia juga turut menumpahkan kecewaan dan amarahnya. FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air.
Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan di antara pemain timnas Indonesia U20 bernama Hoki Caraka juga turut menumpahkan kekecewaan dan amarahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyebut Ganjar telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Tak hanya itu, gelandang timnas U20 Arhan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama. Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga.
Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superscore, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib Piala Dunia U20. Namun ternyata FIFA memutuskan untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola tersebut. Menurut Erick, Indonesia harus tunduk dan patuh pada keputusan FIFA, sebab Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya. Erick bercerita dirinya langsung menemui Presiden FIFA Gianni Infantino setelah diperintah Presiden Jokowi. Saat bertemu, ia menyampaikan banyak hal, mulai dari pesan yang dititipkan Presiden, para pemain timnas U20 hingga pecinta sepak bola. Namun pada akhirnya FIFA tetap mengambil keputusan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erick pun meminta semua pihak untuk tegar dan menghormati keputusan tersebut. Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel lantaran dianggap mencederai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa.
Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi.
FIFA membeberkan alasannya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Banyak yang mengira FIFA mencoret Indonesia lantaran penolakan terhadap timnas Israel. Namun rupanya FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 silam. Hal tersebut pun tertuang dalam pernyataan resminya. Dalam pernyataan tersebut, FIFA tidak sedikit pun menuliskan tentang Indonesia yang menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 di Indonesia. Secara mengejutkan, FIFA justru menyinggung soal tragedi Kanjuruhan. Diketahui tragedi sepak bola berdarah ini terjadi pada tahun 2022 silam. Dituliskan FIFA ingin menyampaikan keinginannya untuk membantu PSSI mentransformasi sepak bola Indonesia. Terlebih setelah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Sementara FIFA akan segera menunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai pengganti Indonesia. Dalam keterangan yang sama, FIFA pun menunjukkan sinyal sanksi yang akan diberikan untuk Indonesia. Meski begitu, FIFA belum membeberkan sanksi apa yang akan diberikan. Pasalnya, sanksi itu baru diputuskan pada rapat FIFA selanjutnya. Secara resmi, FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Buntut dari pembatalan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sasaran kemarahan sejumlah pemain timnas Indonesia U20. Sontak akun Instagram Ganjar langsung dihujani komentar pedas dari pemain timnas hingga masyarakat. Ditilik dari akun Instagram Ganjar, pemain timnas Indonesia U20 yakni Hoki Caraka menuliskan amarahnya. Ia menyebut Ganjar merupakan sosok yang telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Kemudian terlihat gelandang timnas U20 yakni Arkan Fikri yang turut meluapkan amarahnya. Arkan mengucapkan terima kasih sebagai sindirannya. Ia menuliskan berkat Ganjar, Arkan tak bisa membanggakan orang tuanya lantaran batal bermain di Piala Dunia. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand yang ikut menyindir Gubernur Jawa Tengah itu. Penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia itu memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar agar tetap sehat. Diketahui kemarahan publik kepada Ganjar lantaran ia dianggap sebagai salah satu pertimbangan FIFA agar tak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu dikarenakan Ganjar merupakan pemimpin dari daerah yang menjadi salah satu tempat penyelenggara pertandingan. Dengan lantang Ganjar menyatakan menolak keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia itu. Penolakan itu lantaran adanya pertimbangan politik terkait konflik Israel dengan Palestina. Ganjar berpendapat besar penolakan dirinya sesuai dengan amanat langsung dari Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Selain keputusan pembatalan tersebut, Indonesia juga terancam diberi sanksi oleh FIFA. FIFA pun telah memberikan sinyal kuat soal sanksi ke Indonesia yang tertuang dalam keputusan pembatalan pada Rabu 29 Maret 2023. Hal itu diungkapkan dalam pernyataan resminya. FIFA menuliskan bahwa pihaknya kemungkinan akan memberikan sanksi untuk Indonesia. Namun sanksi tersebut belum dibeberkan oleh pihak FIFA. Pasalnya sanksi itu akan diputuskan pada rapat selanjutnya. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buka suara setelah FIFA mengeluarkan pernyataan resminya yang mengatakan Indonesia harus menerima keputusan dari FIFA. Bahkan Indonesia harus tunduk terhadap kewenangan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, mengingat Indonesia sendiri merupakan anggota FIFA. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun upayanya pun tidak bisa membuahkan penawaran terhadap keputusan FIFA, termasuk saat dirinya bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik.
Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara setelah akun sosial media Instagramnya diserang oleh netizen. Penyerangan itu sebagai bentuk kekecewaan dan amarah netizen setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku tidak keberatan dengan hujatan netizen. Demikian disampaikan Ganjar Pranowo seusai menghadiri RD tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah pada Kamis 30 Maret. Ganjar Pranowo menganggap hal biasa ketika dirinya menjadi bulan-bulanan netizen. Akan tetapi ia meminta agar mereka tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Lebih lanjut, Ganjar menilai akan selalu ada resiko dalam sebuah keputusan. Meski mempersilahkan netizen menyerang dirinya, Ganjar juga mengaku kecewa. Ganjar dengan suara lantang dan bernada tinggi mengaku kecewa atas keputusan FIFA batal menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya menyebutkan sejak awal telah berkomunikasi sebelum dirinya memberi pernyataan kepada seluruh kementerian termasuk PSSI mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Sebelumnya diberitakan Instagram Ganjar diserbu warganet setelah FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan sejumlah pemain timnas Indonesia juga turut menumpahkan kecewaan dan amarahnya. FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air. Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen.
Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan di antara pemain timnas Indonesia U20 bernama Hoki Caraka juga turut menumpahkan kekecewaan dan amarahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyebut Ganjar telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Tak hanya itu, gelandang timnas U20 Arhan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama. Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah.
Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superskor, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib Piala Dunia U20. Namun ternyata FIFA memutuskan untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola tersebut. Menurut Erick, Indonesia harus tunduk dan patuh pada keputusan FIFA, sebab Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya. Erick bercerita dirinya langsung menemui Presiden FIFA Gianni Infantino setelah diperintah Presiden Jokowi. Saat bertemu, ia menyampaikan banyak hal, mulai dari pesan yang dititipkan Presiden, para pemain timnas U20 hingga pecinta sepak bola. Namun pada akhirnya FIFA tetap mengambil keputusan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erick pun meminta semua pihak untuk tegar dan menghormati keputusan tersebut. Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel lantaran dianggap mencederai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA.
Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. FIFA membeberkan alasannya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Banyak yang mengira FIFA mencoret Indonesia lantaran penolakan terhadap timnas Israel. Namun rupanya FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 silam. Hal tersebut pun tertuang dalam pernyataan resminya. Dalam pernyataan tersebut, FIFA tidak sedikit pun menuliskan tentang Indonesia yang menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 di Indonesia. Secara mengejutkan, FIFA justru menyinggung soal tragedi Kanjuruhan. Diketahui tragedi sepak bola berdarah ini terjadi pada tahun 2022 silam. Dituliskan FIFA ingin menyampaikan keinginannya untuk membantu PSSI mentransformasi sepak bola Indonesia.
terlebih setelah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Sementara FIFA akan segera menunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai pengganti Indonesia. Dalam keterangan yang sama, FIFA pun menunjukkan sinyal sanksi yang akan diberikan untuk Indonesia. Meski begitu, FIFA belum membeberkan sanksi apa yang akan diberikan. Pasalnya, sanksi itu baru diputuskan pada rapat FIFA selanjutnya. Secara resmi, FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Buntut dari pembatalan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sasaran kemarahan sejumlah pemain timnas Indonesia U20. Sontak akun Instagram Ganjar langsung dihujani komentar pedas dari pemain timnas hingga masyarakat. Ditilik dari akun Instagram Ganjar, pemain timnas Indonesia U20 yakni Hoki Caraka menuliskan amarahnya. Ia menyebut Ganjar merupakan sosok yang telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Kemudian terlihat gelandang timnas U20 yakni Arkan Fikri yang turut meluapkan amarahnya. Arkan mengucapkan terima kasih sebagai sindirannya. Ia menuliskan berkat Ganjar, Arkan tak bisa membanggakan orang tuanya lantaran batal bermain di Piala Dunia. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand yang ikut menyindir Gubernur Jawa Tengah itu. Penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia itu memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar agar tetap sehat. Diketahui kemarahan publik kepada Ganjar lantaran ia dianggap sebagai salah satu pertimbangan FIFA agar tak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu dikarenakan Ganjar merupakan pemimpin dari daerah yang menjadi salah satu tempat penyelenggara pertandingan. Dengan lantang Ganjar menyatakan menolak keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia itu. Penolakan itu lantaran adanya pertimbangan politik terkait konflik Israel dengan Palestina. Ganjar berpendapat besar penolakan dirinya sesuai dengan amanat langsung dari Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Selain keputusan pembatalan tersebut, Indonesia juga terancam diberi sanksi oleh FIFA. FIFA pun telah memberikan sinyal kuat soal sanksi ke Indonesia yang tertuang dalam keputusan pembatalan pada Rabu 29 Maret 2023. Hal itu diungkapkan dalam pernyataan resminya. FIFA menuliskan bahwa pihaknya kemungkinan akan memberikan sanksi untuk Indonesia. Namun sanksi tersebut belum dibeberkan oleh pihak FIFA. Pasalnya sanksi itu akan diputuskan pada rapat selanjutnya. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buka suara setelah FIFA mengeluarkan pernyataan resminya yang mengatakan Indonesia harus menerima keputusan dari FIFA. Bahkan Indonesia harus tunduk terhadap kewenangan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, mengingat Indonesia sendiri merupakan anggota FIFA. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun upayanya pun tidak bisa membuahkan penawaran terhadap keputusan FIFA, termasuk saat dirinya bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik.
Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara setelah akun sosial media Instagramnya diserang oleh netizen. Penyerangan itu sebagai bentuk kekecewaan dan amarah netizen setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku tidak keberatan dengan hujatan netizen. Demikian disampaikan Ganjar Pranowo seusai menghadiri RD tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah pada Kamis 30 Maret. Ganjar Pranowo menganggap hal biasa ketika dirinya menjadi bulan-bulanan netizen. Akan tetapi ia meminta agar mereka tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Lebih lanjut, Ganjar menilai akan selalu ada resiko dalam sebuah keputusan. Meski mempersilahkan netizen menyerang dirinya, Ganjar juga mengaku kecewa. Ganjar dengan suara lantang dan bernada tinggi mengaku kecewa atas keputusan FIFA batal menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya menyebutkan sejak awal telah berkomunikasi sebelum dirinya memberi pernyataan kepada seluruh kementerian termasuk PSSI mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Sebelumnya diberitakan Instagram Ganjar diserbu warganet setelah FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan sejumlah pemain timnas Indonesia juga turut menumpahkan kecewaan dan amarahnya. FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air. Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan di antara pemain timnas Indonesia U20 bernama Hoki Caraka juga turut menumpahkan kekecewaan dan amarahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyebut Ganjar telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Tak hanya itu, gelandang timnas U20 Arhan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama.
Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya.
Dikutip dari Superskor, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib Piala Dunia U20. Namun ternyata FIFA memutuskan untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola tersebut. Menurut Erick, Indonesia harus tunduk dan patuh pada keputusan FIFA, sebab Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya. Erick bercerita dirinya langsung menemui Presiden FIFA Gianni Infantino setelah diperintah Presiden Jokowi. Saat bertemu, ia menyampaikan banyak hal, mulai dari pesan yang dititipkan Presiden, para pemain timnas U20 hingga pecinta sepak bola. Namun pada akhirnya FIFA tetap mengambil keputusan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erick pun meminta semua pihak untuk tegar dan menghormati keputusan tersebut. Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel lantaran dianggap mencederai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena
karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. FIFA membeberkan alasannya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Banyak yang mengira FIFA mencoret Indonesia lantaran penolakan terhadap timnas Israel. Namun rupanya FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 silam. Hal tersebut pun tertuang dalam pernyataan resminya. Dalam pernyataan tersebut, FIFA tidak sedikit pun menuliskan tentang Indonesia yang menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 di Indonesia. Secara mengejutkan, FIFA justru menyinggung soal tragedi Kanjuruhan. Diketahui tragedi sepak bola berdarah ini terjadi pada tahun 2022 silam. Dituliskan FIFA ingin menyampaikan keinginannya untuk membantu PSSI mentransformasi sepak bola Indonesia. Terlebih setelah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Sementara FIFA akan segera menunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai pengganti Indonesia. Dalam keterangan yang sama, FIFA pun menunjukkan sinyal sanksi yang akan diberikan untuk Indonesia. Meski begitu, FIFA belum membeberkan sanksi apa yang akan diberikan. Pasalnya, sanksi itu baru diputuskan pada rapat FIFA selanjutnya.
Secara resmi, FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Buntut dari pembatalan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sasaran kemarahan sejumlah pemain timnas Indonesia U20. Sontak akun Instagram Ganjar langsung dihujani komentar pedas dari pemain timnas hingga masyarakat. Ditilik dari akun Instagram Ganjar, pemain timnas Indonesia U20 yakni Hoki Caraka menuliskan amarahnya yang menyebut Ganjar merupakan sosok yang telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Kemudian terlihat gelandang timnas U20 yakni Arkan Fikri yang turut meluapkan amarahnya. Arkan mengucapkan terima kasih sebagai sindirannya yang menuliskan berkat Ganjar, Arkan tak bisa membanggakan orang tuanya lantaran batal bermain di Piala Dunia. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand yang ikut menyindir Gubernur Jawa Tengah itu. Penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia itu memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar agar tetap sehat. Diketahui kemarahan publik kepada Ganjar lantaran ia dianggap sebagai salah satu pertimbangan FIFA agar tak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu dikarenakan Ganjar merupakan pemimpin dari daerah yang menjadi salah satu tempat penyelenggara pertandingan. Dengan lantang Ganjar menyatakan menolak keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia itu. Penolakan itu lantaran adanya pertimbangan politik terkait konflik Israel dengan Palestina. Ganjar berpendapat besar penolakan dirinya sesuai dengan amanat langsung dari Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Selain keputusan pembatalan tersebut, Indonesia juga terancam diberi sanksi oleh FIFA. FIFA pun telah memberikan sinyal kuat soal sanksi ke Indonesia yang tertuang dalam keputusan pembatalan pada Rabu 29 Maret 2023. Hal itu diungkapkan dalam pernyataan resminya. FIFA menuliskan bahwa pihaknya kemungkinan akan memberikan sanksi untuk Indonesia. Namun sanksi tersebut belum dibeberkan oleh pihak FIFA. Pasalnya sanksi itu akan diputuskan pada rapat selanjutnya. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buka suara setelah FIFA mengeluarkan pernyataan resminya yang mengatakan Indonesia harus menerima keputusan dari FIFA. Bahkan Indonesia harus tunduk terhadap kewenangan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, mengingat Indonesia sendiri merupakan anggota FIFA. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun upayanya pun tidak bisa membuahkan penawaran terhadap keputusan FIFA, termasuk saat dirinya bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno.
Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara setelah akun sosial media Instagramnya diserang oleh netizen. Penyerangan itu sebagai bentuk kekecewaan dan amarah netizen setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku tidak keberatan dengan hujatan netizen. Demikian disampaikan Ganjar Pranowo seusai menghadiri RD tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah pada Kamis 30 Maret. Ganjar Pranowo menganggap hal biasa ketika dirinya menjadi bulan-bulanan netizen. Akan tetapi ia meminta agar mereka tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Lebih lanjut, Ganjar menilai akan selalu ada resiko dalam sebuah keputusan. Meski mempersilahkan netizen menyerang dirinya, Ganjar juga mengaku kecewa. Ganjar dengan suara lantang dan bernada tinggi mengaku kecewa atas keputusan FIFA batal menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya menyebutkan sejak awal telah berkomunikasi sebelum dirinya memberi pernyataan kepada seluruh kementerian termasuk PSSI mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Sebelumnya diberitakan Instagram Ganjar diserbu warganet setelah FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan sejumlah pemain timnas Indonesia juga turut menumpahkan kecewaan dan amarahnya. FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air. Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan di antara pemain timnas Indonesia U20 bernama Hoki Caraka juga turut menumpahkan kekecewaan dan amarahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyebut Ganjar telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Tak hanya itu, gelandang timnas U20 Arhan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama. Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat.
Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superskor, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib Piala Dunia U20. Namun ternyata FIFA memutuskan untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola tersebut. Menurut Erick, Indonesia harus tunduk dan patuh pada keputusan FIFA, sebab Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya.
Erik bercerita dirinya langsung menemui Presiden FIFA Gianni Infantino setelah diperintah Presiden Jokowi. Saat bertemu, ia menyampaikan banyak hal, mulai dari pesan yang dititipkan Presiden, para pemain timnas U20 hingga pecinta sepak bola. Namun pada akhirnya FIFA tetap mengambil keputusan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erik pun meminta semua pihak untuk tegar dan menghormati keputusan tersebut. Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel lantaran dianggap mencederai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah.
Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. FIFA membeberkan alasannya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Banyak yang mengira FIFA mencoret Indonesia lantaran penolakan terhadap timnas Israel. Namun rupanya FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 silam. Hal tersebut pun tertuang dalam pernyataan resminya. Dalam pernyataan tersebut, FIFA tidak sedikit pun menuliskan tentang Indonesia yang menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 di Indonesia. Secara mengejutkan, FIFA justru menyinggung soal tragedi Kanjuruhan. Diketahui tragedi sepak bola berdarah ini terjadi pada tahun 2022 silam. Dituliskan FIFA ingin menyampaikan keinginannya untuk membantu PSSI mentransformasi sepak bola Indonesia. Terlebih setelah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Sementara FIFA akan segera menunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai pengganti Indonesia. Dalam keterangan yang sama, FIFA pun menunjukkan sinyal sanksi yang akan diberikan untuk Indonesia. Meski begitu, FIFA belum membeberkan sanksi apa yang akan diberikan. Pasalnya, sanksi itu baru diputuskan pada rapat FIFA selanjutnya. Secara resmi, FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Buntut dari pembatalan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sasaran kemarahan sejumlah pemain timnas Indonesia U20. Sontak akun Instagram Ganjar langsung dihujani komentar pedas dari pemain timnas hingga masyarakat. Ditilik dari akun Instagram Ganjar, pemain timnas Indonesia U20 yakni Hoki Caraka menuliskan amarahnya. Ia menyebut Ganjar merupakan sosok yang telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Kemudian terlihat gelandang timnas U20 yakni Arkan Fikri yang turut meluapkan amarahnya. Arkan mengucapkan terima kasih sebagai sindirannya. Ia menuliskan berkat Ganjar, Arkan tak bisa membanggakan orang tuanya lantaran batal bermain di Piala Dunia. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand yang ikut menyindir Gubernur Jawa Tengah itu. Penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia itu memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar agar tetap sehat. Diketahui kemarahan publik kepada Ganjar lantaran ia dianggap sebagai salah satu pertimbangan FIFA agar tak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu dikarenakan Ganjar merupakan pemimpin dari daerah yang menjadi salah satu tempat penyelenggara pertandingan. Dengan lantang Ganjar menyatakan menolak keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia itu. Penolakan itu lantaran adanya pertimbangan politik terkait konflik Israel dengan Palestina. Ganjar berpendapat besar penolakan dirinya sesuai dengan amanat langsung dari Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno.
Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Selain keputusan pembatalan tersebut, Indonesia juga terancam diberi sanksi oleh FIFA. FIFA pun telah memberikan sinyal kuat soal sanksi ke Indonesia yang tertuang dalam keputusan pembatalan pada Rabu 29 Maret 2023. Hal itu diungkapkan dalam pernyataan resminya. FIFA menuliskan bahwa pihaknya kemungkinan akan memberikan sanksi untuk Indonesia. Namun sanksi tersebut belum dibeberkan oleh pihak FIFA. Pasalnya sanksi itu akan diputuskan pada rapat selanjutnya. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buka suara setelah FIFA mengeluarkan pernyataan resminya yang mengatakan Indonesia harus menerima keputusan dari FIFA. Bahkan Indonesia harus tunduk terhadap kewenangan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, mengingat Indonesia sendiri merupakan anggota FIFA. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun upayanya pun tidak bisa membuahkan penawaran terhadap keputusan FIFA, termasuk saat dirinya bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara setelah akun sosial media Instagramnya diserang oleh netizen. Penyerangan itu sebagai bentuk kekecewaan dan amarah netizen setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku tidak keberatan dengan hujatan netizen. Demikian disampaikan Ganjar Pranowo seusai menghadiri RD tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah pada Kamis 30 Maret. Ganjar Pranowo menganggap hal biasa ketika dirinya
menjadi bulan-bulan netizen. Akan tetapi ia meminta agar mereka tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Lebih lanjut, Ganjar menilai akan selalu ada resiko dalam sebuah keputusan. Meski mempersilahkan netizen menyerang dirinya, Ganjar juga mengaku kecewa. Ganjar dengan suara lantang dan bernada tinggi mengaku kecewa atas keputusan FIFA batal menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya menyebutkan sejak awal telah berkomunikasi sebelum dirinya memberi pernyataan kepada seluruh kementerian termasuk PSSI mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Sebelumnya diberitakan Instagram Ganjar diserbu warganet setelah FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan sejumlah pemain timnas Indonesia juga turut menumpahkan kecewaan dan amarahnya. FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air. Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan di antara pemain timnas Indonesia U20 bernama Hoki Caraka juga turut menumpahkan kekecewaan dan amarahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyebut Ganjar telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Tak hanya itu, gelandang timnas U20 Arhan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama. Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial.
Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superskor, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib Piala Dunia U20. Namun ternyata FIFA memutuskan untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola tersebut. Menurut Erick, Indonesia harus tunduk dan patuh pada keputusan FIFA, sebab Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya. Erick bercerita dirinya langsung menemui Presiden FIFA Gianni Infantino setelah diperintah Presiden Jokowi. Saat bertemu, ia menyampaikan banyak hal, mulai dari pesan yang dititipkan Presiden, para pemain timnas U20 hingga pecinta sepak bola. Namun pada akhirnya FIFA tetap mengambil keputusan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erick pun meminta semua pihak untuk tegar dan menghormati keputusan tersebut.
Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel lantaran dianggap mencederai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir.
Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. FIFA membeberkan alasannya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Banyak yang mengira FIFA mencoret Indonesia lantaran penolakan terhadap timnas Israel. Namun rupanya FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 silam. Hal tersebut pun tertuang dalam pernyataan resminya. Dalam pernyataan tersebut, FIFA tidak sedikit pun menuliskan tentang Indonesia yang menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 di Indonesia. Secara mengejutkan, FIFA justru menyinggung soal tragedi Kanjuruhan. Diketahui tragedi sepak bola berdarah ini terjadi pada tahun 2022 silam. Dituliskan FIFA ingin menyampaikan keinginannya untuk membantu PSSI mentransformasi sepak bola Indonesia. Terlebih setelah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Sementara FIFA akan segera menunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai pengganti Indonesia. Dalam keterangan yang sama, FIFA pun menunjukkan sinyal sanksi yang akan diberikan untuk Indonesia. Meski begitu, FIFA belum membeberkan sanksi apa yang akan diberikan. Pasalnya, sanksi itu baru diputuskan pada rapat FIFA selanjutnya. Secara resmi, FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Buntut dari pembatalan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sasaran kemarahan sejumlah pemain timnas Indonesia U20. Sontak akun Instagram Ganjar langsung dihujani komentar pedas dari pemain timnas hingga masyarakat. Ditilik dari akun Instagram Ganjar, pemain timnas Indonesia U20 yakni Hoki Caraka menuliskan amarahnya yang menyebut Ganjar merupakan sosok yang telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Kemudian terlihat gelandang timnas U20 yakni Arkan Fikri yang turut meluapkan amarahnya. Arkan mengucapkan terima kasih sebagai sindirannya. Ia menuliskan berkat Ganjar, Arkan tak bisa membanggakan orang tuanya lantaran batal bermain di Piala Dunia. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand yang ikut menyindir Gubernur Jawa Tengah itu. Penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia itu memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar agar tetap sehat. Diketahui kemarahan publik kepada Ganjar lantaran ia dianggap sebagai salah satu pertimbangan FIFA agar tak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu dikarenakan Ganjar merupakan pemimpin dari daerah yang menjadi salah satu tempat penyelenggara pertandingan. Dengan lantang Ganjar menyatakan menolak keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia itu. Penolakan itu lantaran adanya pertimbangan politik terkait konflik Israel dengan Palestina. Ganjar berpendapat besar penolakan dirinya sesuai dengan amanat langsung dari Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Selain keputusan pembatalan tersebut, Indonesia juga terancam diberi sanksi oleh FIFA. FIFA pun telah memberikan sinyal kuat soal sanksi ke Indonesia yang tertuang dalam keputusan pembatalan pada Rabu 29 Maret 2023.
Hal itu diungkapkan dalam pernyataan resminya. FIFA menuliskan bahwa pihaknya kemungkinan akan memberikan sanksi untuk Indonesia. Namun sanksi tersebut belum dibeberkan oleh pihak FIFA. Pasalnya sanksi itu akan diputuskan pada rapat selanjutnya. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buka suara setelah FIFA mengeluarkan pernyataan resminya yang mengatakan Indonesia harus menerima keputusan dari FIFA. Bahkan Indonesia harus tunduk terhadap kewenangan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, mengingat Indonesia sendiri merupakan anggota FIFA. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun upayanya pun tidak bisa membuahkan penawaran terhadap keputusan FIFA, termasuk saat dirinya bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara setelah akun sosial media Instagramnya diserang oleh netizen. Penyerangan itu sebagai bentuk kekecewaan dan amarah netizen setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku tidak keberatan dengan hujatan netizen. Demikian disampaikan Ganjar Pranowo seusai menghadiri RD tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah pada Kamis 30 Maret. Ganjar Pranowo menganggap hal biasa ketika dirinya menjadi bulan-bulanan netizen. Akan tetapi ia meminta agar mereka tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Lebih lanjut, Ganjar menilai akan selalu ada resiko dalam sebuah keputusan. Meski mempersilahkan netizen menyerang dirinya, Ganjar juga mengaku kecewa. Ganjar dengan suara lantang dan bernada tinggi mengaku kecewa atas keputusan FIFA batal menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya menyebutkan sejak awal telah berkomunikasi sebelum dirinya memberi pernyataan kepada seluruh kementerian termasuk PSSI
mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Sebelumnya diberitakan Instagram Ganjar diserbu warganet setelah FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan sejumlah pemain timnas Indonesia juga turut menumpahkan kecewaan dan amarahnya. FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air. Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan di antara pemain timnas Indonesia U20 bernama Hoki Caraka juga turut menumpahkan kekecewaan dan amarahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyebut Ganjar telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Tak hanya itu, gelandang timnas U20 Arhan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama. Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan
akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superskor, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib Piala Dunia U20. Namun ternyata FIFA memutuskan untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola tersebut. Menurut Erick, Indonesia harus tunduk dan patuh pada keputusan FIFA, sebab Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya. Erick bercerita dirinya langsung menemui Presiden FIFA Gianni Infantino setelah diperintah Presiden Jokowi. Saat bertemu, ia menyampaikan banyak hal, mulai dari pesan yang dititipkan Presiden, para pemain timnas U20 hingga pecinta sepak bola. Namun pada akhirnya FIFA tetap mengambil keputusan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erick pun meminta semua pihak untuk tegar dan menghormati keputusan tersebut. Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel lantaran dianggap mencederai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023.
Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia.
Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erik berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erik juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. FIFA membeberkan alasannya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Banyak yang mengira FIFA mencoret Indonesia lantaran penolakan terhadap timnas Israel. Namun rupanya FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 silam. Hal tersebut pun tertuang dalam pernyataan resminya. Dalam pernyataan tersebut, FIFA tidak sedikit pun menuliskan tentang Indonesia yang menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 di Indonesia. Secara mengejutkan, FIFA justru menyinggung soal tragedi Kanjuruhan. Diketahui tragedi sepak bola berdarah ini terjadi pada tahun 2022 silam. Dituliskan FIFA ingin menyampaikan keinginannya untuk membantu PSSI mentransformasi sepak bola Indonesia. Terlebih setelah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Sementara FIFA akan segera menunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai pengganti Indonesia. Dalam keterangan yang sama, FIFA pun menunjukkan sinyal sanksi yang akan diberikan untuk Indonesia. Meski begitu, FIFA belum membeberkan sanksi apa yang akan diberikan. Pasalnya, sanksi itu baru diputuskan pada rapat FIFA selanjutnya. Secara resmi, FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Buntut dari pembatalan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sasaran kemarahan sejumlah pemain timnas Indonesia U20. Sontak akun Instagram Ganjar langsung dihujani komentar pedas dari pemain timnas hingga masyarakat. Ditilik dari akun Instagram Ganjar, pemain timnas Indonesia U20 yakni Hoki Caraka menuliskan amarahnya. Ia menyebut Ganjar merupakan sosok yang telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Kemudian terlihat gelandang timnas U20 yakni Arkan Fikri yang turut meluapkan amarahnya. Arkan mengucapkan terima kasih sebagai sindirannya. Ia menuliskan berkat Ganjar, Arkan tak bisa membanggakan orang tuanya lantaran batal bermain di Piala Dunia. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand yang ikut menyindir Gubernur Jawa Tengah itu. Penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia itu memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar agar tetap sehat. Diketahui kemarahan publik kepada Ganjar lantaran ia dianggap sebagai salah satu pertimbangan FIFA agar tak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu dikarenakan Ganjar merupakan pemimpin dari daerah yang menjadi salah satu tempat penyelenggara pertandingan. Dengan lantang Ganjar menyatakan menolak keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia itu. Penolakan itu lantaran adanya pertimbangan politik terkait konflik Israel dengan Palestina. Ganjar berpendapat besar penolakan dirinya sesuai dengan amanat langsung dari Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Selain keputusan pembatalan tersebut, Indonesia juga terancam diberi sanksi oleh FIFA. FIFA pun telah memberikan sinyal kuat soal sanksi ke Indonesia yang tertuang dalam keputusan pembatalan pada Rabu 29 Maret 2023. Hal itu diungkapkan dalam pernyataan resminya. FIFA menuliskan bahwa pihaknya kemungkinan akan memberikan sanksi untuk Indonesia. Namun sanksi tersebut belum dibeberkan oleh pihak FIFA. Pasalnya sanksi itu akan diputuskan pada rapat selanjutnya. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buka suara setelah FIFA mengeluarkan pernyataan resminya yang mengatakan Indonesia harus menerima keputusan dari FIFA. Bahkan Indonesia harus tunduk terhadap kewenangan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, mengingat Indonesia sendiri merupakan anggota FIFA. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun upayanya pun tidak bisa membuahkan penawaran terhadap keputusan FIFA, termasuk saat dirinya bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20.
Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara setelah akun sosial media Instagramnya diserang oleh netizen. Penyerangan itu sebagai bentuk kekecewaan dan amarah netizen setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku tidak keberatan dengan hujatan netizen. Demikian disampaikan Ganjar Pranowo seusai menghadiri RD tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah pada Kamis 30 Maret. Ganjar Pranowo menganggap hal biasa ketika dirinya menjadi bulan-bulanan netizen. Akan tetapi ia meminta agar mereka tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Lebih lanjut, Ganjar menilai akan selalu ada resiko dalam sebuah keputusan. Meski mempersilahkan netizen menyerang dirinya, Ganjar juga mengaku kecewa. Ganjar dengan suara lantang dan bernada tinggi mengaku kecewa atas keputusan FIFA batal menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya menyebutkan sejak awal telah berkomunikasi sebelum dirinya memberi pernyataan kepada seluruh kementerian termasuk PSSI mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Sebelumnya diberitakan Instagram Ganjar diserbu warganet setelah FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan sejumlah pemain timnas Indonesia juga turut menumpahkan kecewaan dan amarahnya. FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air.
Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan di antara pemain timnas Indonesia U20 bernama Hoki Caraka juga turut menumpahkan kekecewaan dan amarahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyebut Ganjar telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Tak hanya itu, gelandang timnas U20 Arhan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama. Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga.
Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superskor, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib Piala Dunia U20. Namun ternyata FIFA memutuskan untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola tersebut. Menurut Erick, Indonesia harus tunduk dan patuh pada keputusan FIFA, sebab Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya. Erick bercerita dirinya langsung menemui Presiden FIFA Gianni Infantino setelah diperintah Presiden Jokowi. Saat bertemu, ia menyampaikan banyak hal, mulai dari pesan yang dititipkan Presiden, para pemain timnas U20 hingga pecinta sepak bola. Namun pada akhirnya FIFA tetap mengambil keputusan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erick pun meminta semua pihak untuk tegar dan menghormati keputusan tersebut. Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel lantaran dianggap mencederai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa.
Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi.
FIFA membeberkan alasannya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Banyak yang mengira FIFA mencoret Indonesia lantaran penolakan terhadap timnas Israel. Namun rupanya FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 silam. Hal tersebut pun tertuang dalam pernyataan resminya. Dalam pernyataan tersebut, FIFA tidak sedikit pun menuliskan tentang Indonesia yang menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 di Indonesia. Secara mengejutkan, FIFA justru menyinggung soal tragedi Kanjuruhan. Diketahui tragedi sepak bola berdarah ini terjadi pada tahun 2022 silam. Dituliskan FIFA ingin menyampaikan keinginannya untuk membantu PSSI mentransformasi sepak bola Indonesia. Terlebih setelah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Sementara FIFA akan segera menunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai pengganti Indonesia. Dalam keterangan yang sama, FIFA pun menunjukkan sinyal sanksi yang akan diberikan untuk Indonesia. Meski begitu, FIFA belum membeberkan sanksi apa yang akan diberikan. Pasalnya, sanksi itu baru diputuskan pada rapat FIFA selanjutnya. Secara resmi, FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Buntut dari pembatalan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sasaran kemarahan sejumlah pemain timnas Indonesia U20. Sontak akun Instagram Ganjar langsung dihujani komentar pedas dari pemain timnas hingga masyarakat. Ditilik dari akun Instagram Ganjar, pemain timnas Indonesia U20 yakni Hoki Caraka menuliskan amarahnya. Ia menyebut Ganjar merupakan sosok yang telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Kemudian terlihat gelandang timnas U20 yakni Arkan Fikri yang turut meluapkan amarahnya. Arkan mengucapkan terima kasih sebagai sindirannya. Ia menuliskan berkat Ganjar, Arkan tak bisa membanggakan orang tuanya lantaran batal bermain di Piala Dunia. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand yang ikut menyindir Gubernur Jawa Tengah itu. Penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia itu memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar agar tetap sehat. Diketahui kemarahan publik kepada Ganjar lantaran ia dianggap sebagai salah satu pertimbangan FIFA agar tak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu dikarenakan Ganjar merupakan pemimpin dari daerah yang menjadi salah satu tempat penyelenggara pertandingan. Dengan lantang Ganjar menyatakan menolak keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia itu. Penolakan itu lantaran adanya pertimbangan politik terkait konflik Israel dengan Palestina. Ganjar berpendapat besar penolakan dirinya sesuai dengan amanat langsung dari Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Selain keputusan pembatalan tersebut, Indonesia juga terancam diberi sanksi oleh FIFA. FIFA pun telah memberikan sinyal kuat soal sanksi ke Indonesia yang tertuang dalam keputusan pembatalan pada Rabu 29 Maret 2023. Hal itu diungkapkan dalam pernyataan resminya. FIFA menuliskan bahwa pihaknya kemungkinan akan memberikan sanksi untuk Indonesia. Namun sanksi tersebut belum dibeberkan oleh pihak FIFA. Pasalnya sanksi itu akan diputuskan pada rapat selanjutnya. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buka suara setelah FIFA mengeluarkan pernyataan resminya yang mengatakan Indonesia harus menerima keputusan dari FIFA. Bahkan Indonesia harus tunduk terhadap kewenangan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, mengingat Indonesia sendiri merupakan anggota FIFA. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun upayanya pun tidak bisa membuahkan penawaran terhadap keputusan FIFA, termasuk saat dirinya bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik.
Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara setelah akun sosial media Instagramnya diserang oleh netizen. Penyerangan itu sebagai bentuk kekecewaan dan amarah netizen setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku tidak keberatan dengan hujatan netizen. Demikian disampaikan Ganjar Pranowo seusai menghadiri RD tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah pada Kamis 30 Maret. Ganjar Pranowo menganggap hal biasa ketika dirinya menjadi bulan-bulanan netizen. Akan tetapi ia meminta agar mereka tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Lebih lanjut, Ganjar menilai akan selalu ada resiko dalam sebuah keputusan. Meski mempersilahkan netizen menyerang dirinya, Ganjar juga mengaku kecewa. Ganjar dengan suara lantang dan bernada tinggi mengaku kecewa atas keputusan FIFA batal menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya menyebutkan sejak awal telah berkomunikasi sebelum dirinya memberi pernyataan kepada seluruh kementerian termasuk PSSI mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Sebelumnya diberitakan Instagram Ganjar diserbu warganet setelah FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan sejumlah pemain timnas Indonesia juga turut menumpahkan kecewaan dan amarahnya. FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air. Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen.
Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan di antara pemain timnas Indonesia U20 bernama Hoki Caraka juga turut menumpahkan kekecewaan dan amarahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyebut Ganjar telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Tak hanya itu, gelandang timnas U20 Arhan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama. Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah.
Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superscore, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib Piala Dunia U20. Namun ternyata FIFA memutuskan untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola tersebut. Menurut Erick, Indonesia harus tunduk dan patuh pada keputusan FIFA, sebab Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya. Erick bercerita dirinya langsung menemui Presiden FIFA Gianni Infantino setelah diperintah Presiden Jokowi. Saat bertemu, ia menyampaikan banyak hal, mulai dari pesan yang dititipkan Presiden, para pemain timnas U20 hingga pecinta sepak bola. Namun pada akhirnya FIFA tetap mengambil keputusan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erick pun meminta semua pihak untuk tegar dan menghormati keputusan tersebut. Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel lantaran dianggap mencederai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA.
Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. FIFA membeberkan alasannya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Banyak yang mengira FIFA mencoret Indonesia lantaran penolakan terhadap timnas Israel. Namun rupanya FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 silam. Hal tersebut pun tertuang dalam pernyataan resminya. Dalam pernyataan tersebut, FIFA tidak sedikit pun menuliskan tentang Indonesia yang menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 di Indonesia. Secara mengejutkan, FIFA justru menyinggung soal tragedi Kanjuruhan. Diketahui tragedi sepak bola berdarah ini terjadi pada tahun 2022 silam. Dituliskan FIFA ingin menyampaikan keinginannya untuk membantu PSSI mentransformasi sepak bola Indonesia.
terlebih setelah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Sementara FIFA akan segera menunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai pengganti Indonesia. Dalam keterangan yang sama, FIFA pun menunjukkan sinyal sanksi yang akan diberikan untuk Indonesia. Meski begitu, FIFA belum membeberkan sanksi apa yang akan diberikan. Pasalnya, sanksi itu baru diputuskan pada rapat FIFA selanjutnya. Secara resmi, FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Buntut dari pembatalan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sasaran kemarahan sejumlah pemain timnas Indonesia U20. Sontak akun Instagram Ganjar langsung dihujani komentar pedas dari pemain timnas hingga masyarakat. Ditilik dari akun Instagram Ganjar, pemain timnas Indonesia U20 yakni Hoki Caraka menuliskan amarahnya. Ia menyebut Ganjar merupakan sosok yang telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Kemudian terlihat gelandang timnas U20 yakni Arkan Fikri yang turut meluapkan amarahnya. Arkan mengucapkan terima kasih sebagai sindirannya. Ia menuliskan berkat Ganjar, Arkan tak bisa membanggakan orang tuanya lantaran batal bermain di Piala Dunia. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand yang ikut menyindir Gubernur Jawa Tengah itu. Penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia itu memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar agar tetap sehat. Diketahui kemarahan publik kepada Ganjar lantaran ia dianggap sebagai salah satu pertimbangan FIFA agar tak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu dikarenakan Ganjar merupakan pemimpin dari daerah yang menjadi salah satu tempat penyelenggara pertandingan. Dengan lantang Ganjar menyatakan menolak keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia itu. Penolakan itu lantaran adanya pertimbangan politik terkait konflik Israel dengan Palestina. Ganjar berpendapat besar penolakan dirinya sesuai dengan amanat langsung dari Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Selain keputusan pembatalan tersebut, Indonesia juga terancam diberi sanksi oleh FIFA. FIFA pun telah memberikan sinyal kuat soal sanksi ke Indonesia yang tertuang dalam keputusan pembatalan pada Rabu 29 Maret 2023. Hal itu diungkapkan dalam pernyataan resminya. FIFA menuliskan bahwa pihaknya kemungkinan akan memberikan sanksi untuk Indonesia. Namun sanksi tersebut belum dibeberkan oleh pihak FIFA. Pasalnya sanksi itu akan diputuskan pada rapat selanjutnya. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buka suara setelah FIFA mengeluarkan pernyataan resminya yang mengatakan Indonesia harus menerima keputusan dari FIFA. Bahkan Indonesia harus tunduk terhadap kewenangan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, mengingat Indonesia sendiri merupakan anggota FIFA. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun upayanya pun tidak bisa membuahkan penawaran terhadap keputusan FIFA, termasuk saat dirinya bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik.
Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara setelah akun sosial media Instagramnya diserang oleh netizen. Penyerangan itu sebagai bentuk kekecewaan dan amarah netizen setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku tidak keberatan dengan hujatan netizen. Demikian disampaikan Ganjar Pranowo seusai menghadiri RD tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah pada Kamis 30 Maret. Ganjar Pranowo menganggap hal biasa ketika dirinya menjadi bulan-bulanan netizen. Akan tetapi ia meminta agar mereka tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Lebih lanjut, Ganjar menilai akan selalu ada resiko dalam sebuah keputusan. Meski mempersilahkan netizen menyerang dirinya, Ganjar juga mengaku kecewa. Ganjar dengan suara lantang dan bernada tinggi mengaku kecewa atas keputusan FIFA batal menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya menyebutkan sejak awal telah berkomunikasi sebelum dirinya memberi pernyataan kepada seluruh kementerian termasuk PSSI mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Sebelumnya diberitakan Instagram Ganjar diserbu warganet setelah FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan sejumlah pemain timnas Indonesia juga turut menumpahkan kecewaan dan amarahnya. FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air. Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan di antara pemain timnas Indonesia U20 bernama Hoki Caraka juga turut menumpahkan kekecewaan dan amarahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyebut Ganjar telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Tak hanya itu, gelandang timnas U20 Arhan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama.
Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superskor, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral.
Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib Piala Dunia U20. Namun ternyata FIFA memutuskan untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola tersebut. Menurut Erick, Indonesia harus tunduk dan patuh pada keputusan FIFA, sebab Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya. Erick bercerita dirinya langsung menemui Presiden FIFA Gianni Infantino setelah diperintah Presiden Jokowi. Saat bertemu, ia menyampaikan banyak hal, mulai dari pesan yang dititipkan Presiden, para pemain timnas U20 hingga pecinta sepak bola. Namun pada akhirnya FIFA tetap mengambil keputusan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erick pun meminta semua pihak untuk tegar dan menghormati keputusan tersebut. Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel lantaran dianggap mencederai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah.
Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. FIFA membeberkan alasannya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Banyak yang mengira FIFA mencoret Indonesia lantaran penolakan terhadap timnas Israel. Namun rupanya FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 silam. Hal tersebut pun tertuang dalam pernyataan resminya. Dalam pernyataan tersebut, FIFA tidak sedikit pun menuliskan tentang Indonesia yang menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 di Indonesia. Secara mengejutkan, FIFA justru menyinggung soal tragedi Kanjuruhan. Diketahui tragedi sepak bola berdarah ini terjadi pada tahun 2022 silam. Dituliskan FIFA ingin menyampaikan keinginannya untuk membantu PSSI mentransformasi sepak bola Indonesia. Terlebih setelah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Sementara FIFA akan segera menunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai pengganti Indonesia. Dalam keterangan yang sama, FIFA pun menunjukkan sinyal sanksi yang akan diberikan untuk Indonesia. Meski begitu, FIFA belum membeberkan sanksi apa yang akan diberikan. Pasalnya, sanksi itu baru diputuskan pada rapat FIFA selanjutnya. Secara resmi, FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Buntut dari pembatalan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sasaran kemarahan sejumlah pemain timnas Indonesia U20. Sontak akun Instagram Ganjar langsung dihujani komentar pedas dari pemain timnas hingga masyarakat.
Ditilik dari akun Instagram Ganjar, pemain timnas Indonesia U20 yakni Hoki Caraka menuliskan amarahnya yang menyebut Ganjar merupakan sosok yang telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Kemudian terlihat gelandang timnas U20 yakni Arkan Fikri yang turut meluapkan amarahnya. Arkan mengucapkan terima kasih sebagai sindirannya. Ia menuliskan berkat Ganjar, Arkan tak bisa membanggakan orang tuanya lantaran batal bermain di Piala Dunia. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand yang ikut menyindir Gubernur Jawa Tengah itu. Penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia itu memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar agar tetap sehat. Diketahui kemarahan publik kepada Ganjar lantaran ia dianggap sebagai salah satu pertimbangan FIFA agar tak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu dikarenakan Ganjar merupakan pemimpin dari daerah yang menjadi salah satu tempat penyelenggara pertandingan. Dengan lantang Ganjar menyatakan menolak keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia itu. Penolakan itu lantaran adanya pertimbangan politik terkait konflik Israel dengan Palestina. Ganjar berpendapat besar penolakan dirinya sesuai dengan amanat langsung dari Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Selain keputusan pembatalan tersebut, Indonesia juga terancam diberi sanksi oleh FIFA. FIFA pun telah memberikan sinyal kuat soal sanksi ke Indonesia yang tertuang dalam keputusan pembatalan pada Rabu 29 Maret 2023. Hal itu diungkapkan dalam pernyataan resminya. FIFA menuliskan bahwa pihaknya kemungkinan akan memberikan sanksi untuk Indonesia. Namun sanksi tersebut belum dibeberkan oleh pihak FIFA. Pasalnya sanksi itu akan diputuskan pada rapat selanjutnya. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buka suara setelah FIFA mengeluarkan pernyataan resminya yang mengatakan Indonesia harus menerima keputusan dari FIFA. Bahkan Indonesia harus tunduk terhadap kewenangan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, mengingat Indonesia sendiri merupakan anggota FIFA. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun upayanya pun tidak bisa membuahkan penawaran terhadap keputusan FIFA, termasuk saat dirinya bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel.
Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara setelah akun sosial media Instagramnya diserang oleh netizen. Penyerangan itu sebagai bentuk kekecewaan dan amarah netizen setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku tidak keberatan dengan hujatan netizen. Demikian disampaikan Ganjar Pranowo seusai menghadiri RD tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah pada Kamis 30 Maret. Ganjar Pranowo menganggap hal biasa ketika dirinya menjadi bulan-bulanan netizen. Akan tetapi ia meminta agar mereka tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Lebih lanjut, Ganjar menilai akan selalu ada resiko dalam sebuah keputusan. Meski mempersilahkan netizen menyerang dirinya, Ganjar juga mengaku kecewa. Ganjar dengan suara lantang dan bernada tinggi mengaku kecewa atas keputusan FIFA batal menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya menyebutkan sejak awal telah berkomunikasi sebelum dirinya memberi pernyataan kepada seluruh kementerian termasuk PSSI mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Sebelumnya diberitakan Instagram Ganjar diserbu warganet setelah FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan sejumlah pemain timnas Indonesia juga turut menumpahkan kecewaan dan amarahnya. FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air. Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri. Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action.
Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superscore, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib Piala Dunia U20. Namun ternyata FIFA memutuskan untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola tersebut. Menurut Erick, Indonesia harus tunduk dan patuh pada keputusan FIFA, sebab Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya. Erick bercerita dirinya langsung menemui Presiden FIFA Gianni Infantino setelah diperintah Presiden Jokowi. Saat bertemu, ia menyampaikan banyak hal, mulai dari pesan yang dititipkan Presiden, para pemain timnas U20 hingga pecinta sepak bola.
Namun pada akhirnya FIFA tetap mengambil keputusan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erik pun meminta semua pihak untuk tegar dan menghormati keputusan tersebut. Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel lantaran dianggap mencederai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan
bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. FIFA membeberkan alasannya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Banyak yang mengira FIFA mencoret Indonesia lantaran penolakan terhadap timnas Israel. Namun rupanya FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 silam. Hal tersebut pun tertuang dalam pernyataan resminya. Dalam pernyataan tersebut, FIFA tidak sedikit pun menuliskan tentang Indonesia yang menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 di Indonesia. Secara mengejutkan, FIFA justru menyinggung soal tragedi Kanjuruhan. Diketahui tragedi sepak bola berdarah ini terjadi pada tahun 2022 silam. Dituliskan FIFA ingin menyampaikan keinginannya untuk membantu PSSI mentransformasi sepak bola Indonesia. Terlebih setelah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Sementara FIFA akan segera menunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai pengganti Indonesia. Dalam keterangan yang sama, FIFA pun menunjukkan sinyal sanksi yang akan diberikan untuk Indonesia. Meski begitu, FIFA belum membeberkan sanksi apa yang akan diberikan. Pasalnya, sanksi itu baru diputuskan pada rapat FIFA selanjutnya. Secara resmi, FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Buntut dari pembatalan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sasaran kemarahan sejumlah pemain timnas Indonesia U20. Sontak akun Instagram Ganjar langsung dihujani komentar pedas dari pemain timnas hingga masyarakat. Ditilik dari akun Instagram Ganjar, pemain timnas Indonesia U20 yakni Hoki Caraga menuliskan amarahnya yang menyebut Ganjar merupakan sosok yang telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Kemudian terlihat gelandang timnas U20 yakni Arkan Fikri yang turut meluapkan amarahnya. Arkan mengucapkan terima kasih sebagai sindirannya. Ia menuliskan berkat Ganjar, Arkan tak bisa membanggakan orang tuanya lantaran batal bermain di Piala Dunia. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand yang ikut menyindir Gubernur Jawa Tengah itu. Penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia itu memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar agar tetap sehat. Diketahui kemarahan publik kepada Ganjar lantaran ia dianggap sebagai salah satu pertimbangan FIFA agar tak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu dikarenakan Ganjar merupakan pemimpin dari daerah yang menjadi salah satu tempat penyelenggara pertandingan. Dengan lantang Ganjar menyatakan menolak keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia itu. Penolakan itu lantaran adanya pertimbangan politik terkait konflik Israel dengan Palestina. Ganjar berpendapat besar penolakan dirinya sesuai dengan amanat langsung dari Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Selain keputusan pembatalan tersebut, Indonesia juga terancam diberi sanksi oleh FIFA. FIFA pun telah memberikan sinyal kuat soal sanksi ke Indonesia yang tertuang dalam keputusan pembatalan pada Rabu 29 Maret 2023.
Hal itu diungkapkan dalam pernyataan resminya. FIFA menuliskan bahwa pihaknya kemungkinan akan memberikan sanksi untuk Indonesia. Namun sanksi tersebut belum dibeberkan oleh pihak FIFA. Pasalnya sanksi itu akan diputuskan pada rapat selanjutnya. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buka suara setelah FIFA mengeluarkan pernyataan resminya yang mengatakan Indonesia harus menerima keputusan dari FIFA. Bahkan Indonesia harus tunduk terhadap kewenangan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, mengingat Indonesia sendiri merupakan anggota FIFA. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun upayanya pun tidak bisa membuahkan penawaran terhadap keputusan FIFA, termasuk saat dirinya bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara setelah akun sosial media Instagramnya diserang oleh netizen. Penyerangan itu sebagai bentuk kekecewaan dan amarah netizen setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku tidak keberatan dengan hujatan netizen. Demikian disampaikan Ganjar Pranowo selesai menghadiri RD tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah pada Kamis 30 Maret. Ganjar Pranowo menganggap hal biasa ketika dirinya menjadi bulan-bulanan netizen. Akan tetapi ia meminta agar mereka tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Lebih lanjut, Ganjar menilai akan selalu ada resiko dalam sebuah keputusan. Meski mempersilahkan netizen menyerang dirinya, Ganjar juga mengaku kecewa. Ganjar dengan suara lantang dan bernada tinggi mengaku kecewa atas keputusan FIFA batal menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20.
Pihaknya menyebutkan sejak awal telah berkomunikasi sebelum dirinya memberi pernyataan kepada seluruh kementerian termasuk PSSI mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Sebelumnya diberitakan Instagram Ganjar diserbu warganet setelah FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan sejumlah pemain timnas Indonesia juga turut menumpahkan kecewaan dan amarahnya. FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air. Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan di antara pemain timnas Indonesia U20 bernama Hoki Caraka juga turut menumpahkan kekecewaan dan amarahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyebut Ganjar telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Tak hanya itu, gelandang timnas U20 Arhan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama. Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan
akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superskor, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib Piala Dunia U20. Namun ternyata FIFA memutuskan untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola tersebut. Menurut Erick, Indonesia harus tunduk dan patuh pada keputusan FIFA, sebab Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya. Erick bercerita dirinya langsung menemui Presiden FIFA Gianni Infantino setelah diperintah Presiden Jokowi. Saat bertemu, ia menyampaikan banyak hal, mulai dari pesan yang dititipkan Presiden, para pemain timnas U20 hingga pecinta sepak bola. Namun pada akhirnya FIFA tetap mengambil keputusan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erick pun meminta semua pihak untuk tegar dan menghormati keputusan tersebut. Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel lantaran dianggap mencederai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.
Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir.
Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. FIFA membeberkan alasannya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Banyak yang mengira FIFA mencoret Indonesia lantaran penolakan terhadap timnas Israel. Namun rupanya FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 silam. Hal tersebut pun tertuang dalam pernyataan resminya. Dalam pernyataan tersebut, FIFA tidak sedikit pun menuliskan tentang Indonesia yang menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 di Indonesia. Secara mengejutkan, FIFA justru menyinggung soal tragedi Kanjuruhan. Diketahui tragedi sepak bola berdarah ini terjadi pada tahun 2022 silam. Dituliskan FIFA ingin menyampaikan keinginannya untuk membantu PSSI mentransformasi sepak bola Indonesia. Terlebih setelah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Sementara FIFA akan segera menunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai pengganti Indonesia. Dalam keterangan yang sama, FIFA pun menunjukkan sinyal sanksi yang akan diberikan untuk Indonesia. Meski begitu, FIFA belum membeberkan sanksi apa yang akan diberikan. Pasalnya, sanksi itu baru diputuskan pada rapat FIFA selanjutnya. Secara resmi, FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Buntut dari pembatalan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sasaran kemarahan sejumlah pemain timnas Indonesia U20. Sontak akun Instagram Ganjar langsung dihujani komentar pedas dari pemain timnas hingga masyarakat. Ditilik dari akun Instagram Ganjar, pemain timnas Indonesia U20 yakni Hoki Caraka menuliskan amarahnya yang menyebut Ganjar merupakan sosok yang telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Kemudian terlihat gelandang timnas U20 yakni Arkan Fikri yang turut meluapkan amarahnya. Arkan mengucapkan terima kasih sebagai sindirannya. Ia menuliskan berkat Ganjar, Arkan tak bisa membanggakan orang tuanya lantaran batal bermain di Piala Dunia. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand yang ikut menyindir Gubernur Jawa Tengah itu. Penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia itu memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar agar tetap sehat. Diketahui kemarahan publik kepada Ganjar lantaran ia dianggap sebagai salah satu pertimbangan FIFA agar tak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu dikarenakan Ganjar merupakan pemimpin dari daerah yang menjadi salah satu tempat penyelenggara pertandingan. Dengan lantang Ganjar menyatakan menolak keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia itu. Penolakan itu lantaran adanya pertimbangan politik terkait konflik Israel dengan Palestina. Ganjar berpendapat besar penolakan dirinya sesuai dengan amanat langsung dari Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Selain keputusan pembatalan tersebut, Indonesia juga terancam diberi sanksi oleh FIFA. FIFA pun telah memberikan sinyal kuat soal sanksi ke Indonesia yang tertuang dalam keputusan pembatalan pada Rabu 29 Maret 2023.
Hal itu diungkapkan dalam pernyataan resminya. FIFA menuliskan bahwa pihaknya kemungkinan akan memberikan sanksi untuk Indonesia. Namun sanksi tersebut belum dibeberkan oleh pihak FIFA. Pasalnya sanksi itu akan diputuskan pada rapat selanjutnya. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buka suara setelah FIFA mengeluarkan pernyataan resminya yang mengatakan Indonesia harus menerima keputusan dari FIFA. Bahkan Indonesia harus tunduk terhadap kewenangan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, mengingat Indonesia sendiri merupakan anggota FIFA. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun upayanya pun tidak bisa membuahkan penawaran terhadap keputusan FIFA, termasuk saat dirinya bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara setelah akun sosial media Instagramnya diserang oleh netizen. Penyerangan itu sebagai bentuk kekecewaan dan amarah netizen setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku tidak keberatan dengan hujatan netizen. Demikian disampaikan Ganjar Pranowo seusai menghadiri RD tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah pada Kamis 30 Maret. Ganjar Pranowo menganggap hal biasa ketika dirinya menjadi bulan-bulanan netizen. Akan tetapi ia meminta agar mereka tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Lebih lanjut, Ganjar menilai akan selalu ada resiko dalam sebuah keputusan. Meski mempersilahkan netizen menyerang dirinya, Ganjar juga mengaku kecewa. Ganjar dengan suara lantang dan bernada tinggi mengaku kecewa atas keputusan FIFA batal menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20.
Pihaknya menyebutkan sejak awal telah berkomunikasi sebelum dirinya memberi pernyataan kepada seluruh kementerian termasuk PSSI mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Sebelumnya diberitakan Instagram Ganjar diserbu warganet setelah FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan sejumlah pemain timnas Indonesia juga turut menumpahkan kecewaan dan amarahnya. FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air. Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan di antara pemain timnas Indonesia U20 bernama Hoki Caraka juga turut menumpahkan kekecewaan dan amarahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyebut Ganjar telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Tak hanya itu, gelandang timnas U20 Arhan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama. Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan
akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superskor, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib Piala Dunia U20. Namun ternyata FIFA memutuskan untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola tersebut. Menurut Erick, Indonesia harus tunduk dan patuh pada keputusan FIFA, sebab Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya. Erick bercerita dirinya langsung menemui Presiden FIFA Gianni Infantino setelah diperintah Presiden Jokowi. Saat bertemu, ia menyampaikan banyak hal, mulai dari pesan yang dititipkan Presiden, para pemain timnas U20 hingga pecinta sepak bola. Namun pada akhirnya FIFA tetap mengambil keputusan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erick pun meminta semua pihak untuk tegar dan menghormati keputusan tersebut. Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel lantaran dianggap mencederai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023.
Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia.
Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erik berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erik juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. FIFA membeberkan alasannya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Banyak yang mengira FIFA mencoret Indonesia lantaran penolakan terhadap timnas Israel. Namun rupanya FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 silam. Hal tersebut pun tertuang dalam pernyataan resminya. Dalam pernyataan tersebut, FIFA tidak sedikit pun menuliskan tentang Indonesia yang menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 di Indonesia. Secara mengejutkan, FIFA justru menyinggung soal tragedi Kanjuruhan. Diketahui tragedi sepak bola berdarah ini terjadi pada tahun 2022 silam. Dituliskan FIFA ingin menyampaikan keinginannya untuk membantu PSSI mentransformasi sepak bola Indonesia. Terlebih setelah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Sementara FIFA akan segera menunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai pengganti Indonesia. Dalam keterangan yang sama, FIFA pun menunjukkan sinyal sanksi yang akan diberikan untuk Indonesia. Meski begitu, FIFA belum membeberkan sanksi apa yang akan diberikan. Pasalnya, sanksi itu baru diputuskan pada rapat FIFA selanjutnya. Secara resmi, FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Buntut dari pembatalan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sasaran kemarahan sejumlah pemain timnas Indonesia U20. Sontak akun Instagram Ganjar langsung dihujani komentar pedas dari pemain timnas hingga masyarakat. Ditilik dari akun Instagram Ganjar, pemain timnas Indonesia U20 yakni Hoki Caraka menuliskan amarahnya yang menyebut Ganjar merupakan sosok yang telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Kemudian terlihat gelandang timnas U20 yakni Arkan Fikri yang turut meluapkan amarahnya. Arkan mengucapkan terima kasih sebagai sindirannya yang menuliskan berkat Ganjar, Arkan tak bisa membanggakan orang tuanya lantaran batal bermain di Piala Dunia. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand yang ikut menyindir Gubernur Jawa Tengah itu. Penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia itu memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar agar tetap sehat. Diketahui kemarahan publik kepada Ganjar lantaran ia dianggap sebagai salah satu pertimbangan FIFA agar tak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu dikarenakan Ganjar merupakan pemimpin dari daerah yang menjadi salah satu tempat penyelenggara pertandingan. Dengan lantang Ganjar menyatakan menolak keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia itu. Penolakan itu lantaran adanya pertimbangan politik terkait konflik Israel dengan Palestina. Ganjar berpendapat besar penolakan dirinya sesuai dengan amanat langsung dari Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Selain keputusan pembatalan tersebut, Indonesia juga terancam diberi sanksi oleh FIFA. FIFA pun telah memberikan sinyal kuat soal sanksi ke Indonesia yang tertuang dalam keputusan pembatalan pada Rabu 29 Maret 2023. Hal itu diungkapkan dalam pernyataan resminya. FIFA menuliskan bahwa pihaknya kemungkinan akan memberikan sanksi untuk Indonesia. Namun sanksi tersebut belum dibeberkan oleh pihak FIFA. Pasalnya sanksi itu akan diputuskan pada rapat selanjutnya. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buka suara setelah FIFA mengeluarkan pernyataan resminya yang mengatakan Indonesia harus menerima keputusan dari FIFA. Bahkan Indonesia harus tunduk terhadap kewenangan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, mengingat Indonesia sendiri merupakan anggota FIFA. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun upayanya pun tidak bisa membuahkan penawaran terhadap keputusan FIFA. Termasuk saat dirinya bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20.
Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara setelah akun sosial media Instagramnya diserang oleh netizen. Penyerangan itu sebagai bentuk kekecewaan dan amarah netizen setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku tidak keberatan dengan hujatan netizen. Demikian disampaikan Ganjar Pranowo seusai menghadiri RD tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah pada Kamis 30 Maret. Ganjar Pranowo menganggap hal biasa ketika dirinya menjadi bulan-bulanan netizen. Akan tetapi ia meminta agar mereka tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Lebih lanjut, Ganjar menilai akan selalu ada resiko dalam sebuah keputusan. Meski mempersilahkan netizen menyerang dirinya, Ganjar juga mengaku kecewa. Ganjar dengan suara lantang dan bernada tinggi mengaku kecewa atas keputusan FIFA batal menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya menyebutkan sejak awal telah berkomunikasi sebelum dirinya memberi pernyataan kepada seluruh kementerian termasuk PSSI mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Sebelumnya diberitakan Instagram Ganjar diserbu warganet setelah FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan sejumlah pemain timnas Indonesia juga turut menumpahkan kecewaan dan amarahnya. FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air.
Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan di antara pemain timnas Indonesia U20 bernama Hoki Caraka juga turut menumpahkan kekecewaan dan amarahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyebut Ganjar telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Tak hanya itu, gelandang timnas U20 Arhan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama. Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga.
Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superskor, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib Piala Dunia U20. Namun ternyata FIFA memutuskan untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola tersebut. Menurut Erick, Indonesia harus tunduk dan patuh pada keputusan FIFA, sebab Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya. Erick bercerita dirinya langsung menemui Presiden FIFA Gianni Infantino setelah diperintah Presiden Jokowi. Saat bertemu, ia menyampaikan banyak hal, mulai dari pesan yang dititipkan Presiden, para pemain timnas U20 hingga pecinta sepak bola. Namun pada akhirnya FIFA tetap mengambil keputusan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erick pun meminta semua pihak untuk tegar dan menghormati keputusan tersebut. Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel lantaran dianggap mencederai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa.
Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi.
FIFA membeberkan alasannya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Banyak yang mengira FIFA mencoret Indonesia lantaran penolakan terhadap timnas Israel. Namun rupanya FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 silam. Hal tersebut pun tertuang dalam pernyataan resminya. Dalam pernyataan tersebut, FIFA tidak sedikit pun menuliskan tentang Indonesia yang menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 di Indonesia. Secara mengejutkan, FIFA justru menyinggung soal tragedi Kanjuruhan. Diketahui tragedi sepak bola berdarah ini terjadi pada tahun 2022 silam. Dituliskan FIFA ingin menyampaikan keinginannya untuk membantu PSSI mentransformasi sepak bola Indonesia. Terlebih setelah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Sementara FIFA akan segera menunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai pengganti Indonesia. Dalam keterangan yang sama, FIFA pun menunjukkan sinyal sanksi yang akan diberikan untuk Indonesia. Meski begitu, FIFA belum membeberkan sanksi apa yang akan diberikan. Pasalnya, sanksi itu baru diputuskan pada rapat FIFA selanjutnya. Secara resmi, FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Buntut dari pembatalan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sasaran kemarahan sejumlah pemain timnas Indonesia U20. Sontak akun Instagram Ganjar langsung dihujani komentar pedas dari pemain timnas hingga masyarakat. Ditilik dari akun Instagram Ganjar, pemain timnas Indonesia U20 yakni Hoki Caraka menuliskan amarahnya yang menyebut Ganjar merupakan sosok yang telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Kemudian terlihat gelandang timnas U20 yakni Arkan Fikri yang turut meluapkan amarahnya. Arkan mengucapkan terima kasih sebagai sindirannya yang menuliskan berkat Ganjar, Arkan tak bisa membanggakan orang tuanya lantaran batal bermain di Piala Dunia. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand yang ikut menyindir Gubernur Jawa Tengah itu. Penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia itu memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar agar tetap sehat. Diketahui kemarahan publik kepada Ganjar lantaran ia dianggap sebagai salah satu pertimbangan FIFA agar tak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu dikarenakan Ganjar merupakan pemimpin dari daerah yang menjadi salah satu tempat penyelenggara pertandingan. Dengan lantang Ganjar menyatakan menolak keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia itu. Penolakan itu lantaran adanya pertimbangan politik terkait konflik Israel dengan Palestina. Ganjar berpendapat besar penolakan dirinya sesuai dengan amanat langsung dari Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Selain keputusan pembatalan tersebut, Indonesia juga terancam diberi sanksi oleh FIFA. FIFA pun telah memberikan sinyal kuat soal sanksi ke Indonesia yang tertuang dalam keputusan pembatalan pada Rabu 29 Maret 2023. Hal itu diungkapkan dalam pernyataan resminya. FIFA menuliskan bahwa pihaknya kemungkinan akan memberikan sanksi untuk Indonesia. Namun sanksi tersebut belum dibeberkan oleh pihak FIFA. Pasalnya sanksi itu akan diputuskan pada rapat selanjutnya. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buka suara setelah FIFA mengeluarkan pernyataan resminya yang mengatakan Indonesia harus menerima keputusan dari FIFA. Bahkan Indonesia harus tunduk terhadap kewenangan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, mengingat Indonesia sendiri merupakan anggota FIFA. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun upayanya pun tidak bisa membuahkan penawaran terhadap keputusan FIFA, termasuk saat dirinya bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik.
Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara setelah akun sosial media Instagramnya diserang oleh netizen. Penyerangan itu sebagai bentuk kekecewaan dan amarah netizen setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku tidak keberatan dengan hujatan netizen. Demikian disampaikan Ganjar Pranowo seusai menghadiri RD tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah pada Kamis 30 Maret. Ganjar Pranowo menganggap hal biasa ketika dirinya menjadi bulan-bulanan netizen. Akan tetapi ia meminta agar mereka tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Lebih lanjut, Ganjar menilai akan selalu ada resiko dalam sebuah keputusan. Meski mempersilahkan netizen menyerang dirinya, Ganjar juga mengaku kecewa. Ganjar dengan suara lantang dan bernada tinggi mengaku kecewa atas keputusan FIFA batal menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya menyebutkan sejak awal telah berkomunikasi sebelum dirinya memberi pernyataan kepada seluruh kementerian termasuk PSSI mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Sebelumnya diberitakan Instagram Ganjar diserbu warganet setelah FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan sejumlah pemain timnas Indonesia juga turut menumpahkan kecewaan dan amarahnya. FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air. Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen.
Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan di antara pemain timnas Indonesia U20 bernama Hoki Caraka juga turut menumpahkan kekecewaan dan amarahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyebut Ganjar telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Tak hanya itu, gelandang timnas U20 Arhan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama. Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah.
Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superscore, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib Piala Dunia U20. Namun ternyata FIFA memutuskan untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola tersebut. Menurut Erick, Indonesia harus tunduk dan patuh pada keputusan FIFA, sebab Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya. Erick bercerita dirinya langsung menemui Presiden FIFA Gianni Infantino setelah diperintah Presiden Jokowi. Saat bertemu, ia menyampaikan banyak hal, mulai dari pesan yang dititipkan Presiden, para pemain timnas U20 hingga pecinta sepak bola. Namun pada akhirnya FIFA tetap mengambil keputusan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erick pun meminta semua pihak untuk tegar dan menghormati keputusan tersebut. Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel lantaran dianggap mencederai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi
menyalahi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. FIFA membeberkan alasannya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Banyak yang mengira FIFA mencoret Indonesia lantaran penolakan terhadap timnas Israel. Namun rupanya FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 silam.
Hal tersebut pun tertuang dalam pernyataan resminya. Dalam pernyataan tersebut, FIFA tidak sedikit pun menuliskan tentang Indonesia yang menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 di Indonesia. Secara mengejutkan, FIFA justru menyinggung soal tragedi Kanjuruhan. Diketahui tragedi sepak bola berdarah ini terjadi pada tahun 2022 silam. Dituliskan FIFA ingin menyampaikan keinginannya untuk membantu PSSI mentransformasi sepak bola Indonesia. Terlebih setelah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Sementara FIFA akan segera menunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai pengganti Indonesia. Dalam keterangan yang sama, FIFA pun menunjukkan sinyal sanksi yang akan diberikan untuk Indonesia. Meski begitu, FIFA belum membeberkan sanksi apa yang akan diberikan. Pasalnya, sanksi itu baru diputuskan pada rapat FIFA selanjutnya. Secara resmi, FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Buntut dari pembatalan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sasaran kemarahan sejumlah pemain timnas Indonesia U20. Sontak akun Instagram Ganjar langsung dihujani komentar pedas dari pemain timnas hingga masyarakat. Ditilik dari akun Instagram Ganjar, pemain timnas Indonesia U20 yakni Hoki Caraka menuliskan amarahnya. Ia menyebut Ganjar merupakan sosok yang telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Kemudian terlihat gelandang timnas U20 yakni Arkan Fikri yang turut meluapkan amarahnya. Arkan mengucapkan terima kasih sebagai sindirannya. Ia menuliskan berkat Ganjar, Arkan tak bisa membanggakan orang tuanya lantaran batal bermain di Piala Dunia. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand yang ikut menyindir Gubernur Jawa Tengah itu. Penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia itu memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar agar tetap sehat. Diketahui kemarahan publik kepada Ganjar lantaran ia dianggap sebagai salah satu pertimbangan FIFA agar tak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu dikarenakan Ganjar merupakan pemimpin dari daerah yang menjadi salah satu tempat penyelenggara pertandingan. Dengan lantang Ganjar menyatakan menolak keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia itu. Penolakan itu lantaran adanya pertimbangan politik terkait konflik Israel dengan Palestina. Ganjar berpendapat besar penolakan dirinya sesuai dengan amanat langsung dari Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Selain keputusan pembatalan tersebut, Indonesia juga terancam diberi sanksi oleh FIFA. FIFA pun telah memberikan sinyal kuat soal sanksi ke Indonesia yang tertuang dalam keputusan pembatalan pada Rabu 29 Maret 2023. Hal itu diungkapkan dalam pernyataan resminya. FIFA menuliskan bahwa pihaknya kemungkinan akan memberikan sanksi untuk Indonesia. Namun sanksi tersebut belum dibeberkan oleh pihak FIFA. Pasalnya sanksi itu akan diputuskan pada rapat selanjutnya. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buka suara setelah FIFA mengeluarkan pernyataan resminya yang mengatakan Indonesia harus menerima keputusan dari FIFA. Bahkan Indonesia harus tunduk terhadap kewenangan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, mengingat Indonesia sendiri merupakan anggota FIFA. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun upayanya pun tidak bisa membuahkan penawaran terhadap keputusan FIFA, termasuk saat dirinya bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut.
Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara setelah akun sosial media Instagramnya diserang oleh netizen. Penyerangan itu sebagai bentuk kekecewaan dan amarah netizen setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku tidak keberatan dengan hujatan netizen. Demikian disampaikan Ganjar Pranowo seusai menghadiri RD tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah pada Kamis 30 Maret. Ganjar Pranowo menganggap hal biasa ketika dirinya menjadi bulan-bulanan netizen. Akan tetapi ia meminta agar mereka tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Lebih lanjut, Ganjar menilai akan selalu ada resiko dalam sebuah keputusan. Meski mempersilahkan netizen menyerang dirinya, Ganjar juga mengaku kecewa. Ganjar dengan suara lantang dan bernada tinggi mengaku kecewa atas keputusan FIFA batal menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya menyebutkan sejak awal telah berkomunikasi sebelum dirinya memberi pernyataan kepada seluruh kementerian termasuk PSSI mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Sebelumnya diberitakan Instagram Ganjar diserbu warganet setelah FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan sejumlah pemain timnas Indonesia juga turut menumpahkan kecewaan dan amarahnya. FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air. Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan di antara pemain timnas Indonesia U20 bernama Hoki Caraka,
juga turut menumpahkan kekecewaan dan amarahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyebut Ganjar telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Tak hanya itu, gelandang timnas U20 Arhan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama. Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya.
Dikutip dari Superskor, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib Piala Dunia U20. Namun ternyata FIFA memutuskan untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola tersebut. Menurut Erick, Indonesia harus tunduk dan patuh pada keputusan FIFA, sebab Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya. Erick bercerita dirinya langsung menemui Presiden FIFA Gianni Infantino setelah diperintah Presiden Jokowi. Saat bertemu, ia menyampaikan banyak hal, mulai dari pesan yang dititipkan Presiden, para pemain timnas U20 hingga pecinta sepak bola. Namun pada akhirnya FIFA tetap mengambil keputusan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erick pun meminta semua pihak untuk tegar dan menghormati keputusan tersebut. Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel lantaran dianggap mencederai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh,
menuduh Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. FIFA membeberkan alasannya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Banyak yang mengira FIFA mencoret Indonesia lantaran penolakan terhadap timnas Israel. Namun rupanya FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 silam. Hal tersebut pun tertuang dalam pernyataan resminya. Dalam pernyataan tersebut, FIFA tidak sedikit pun menuliskan tentang Indonesia yang menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 di Indonesia. Secara mengejutkan, FIFA justru menyinggung soal tragedi Kanjuruhan. Diketahui tragedi sepak bola berdarah ini terjadi pada tahun 2022 silam. Dituliskan FIFA ingin menyampaikan keinginannya untuk membantu PSSI mentransformasi sepak bola Indonesia. Terlebih setelah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Sementara FIFA akan segera menunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai pengganti Indonesia. Dalam keterangan yang sama, FIFA pun menunjukkan sinyal sanksi yang akan diberikan untuk Indonesia. Meski begitu, FIFA belum membeberkan sanksi apa yang akan diberikan. Pasalnya, sanksi itu baru diputuskan pada rapat FIFA selanjutnya.
Secara resmi, FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Buntut dari pembatalan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sasaran kemarahan sejumlah pemain timnas Indonesia U20. Sontak akun Instagram Ganjar langsung dihujani komentar pedas dari pemain timnas hingga masyarakat. Ditilik dari akun Instagram Ganjar, pemain timnas Indonesia U20 yakni Hoki Caraka menuliskan amarahnya yang menyebut Ganjar merupakan sosok yang telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Kemudian terlihat gelandang timnas U20 yakni Arkan Fikri yang turut meluapkan amarahnya. Arkan mengucapkan terima kasih sebagai sindirannya yang menuliskan berkat Ganjar, Arkan tak bisa membanggakan orang tuanya lantaran batal bermain di Piala Dunia. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand yang ikut menyindir Gubernur Jawa Tengah itu. Penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia itu memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar agar tetap sehat. Diketahui kemarahan publik kepada Ganjar lantaran ia dianggap sebagai salah satu pertimbangan FIFA agar tak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu dikarenakan Ganjar merupakan pemimpin dari daerah yang menjadi salah satu tempat penyelenggara pertandingan. Dengan lantang Ganjar menyatakan menolak keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia itu. Penolakan itu lantaran adanya pertimbangan politik terkait konflik Israel dengan Palestina. Ganjar berpendapat besar penolakan dirinya sesuai dengan amanat langsung dari Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Selain keputusan pembatalan tersebut, Indonesia juga terancam diberi sanksi oleh FIFA. FIFA pun telah memberikan sinyal kuat soal sanksi ke Indonesia yang tertuang dalam keputusan pembatalan pada Rabu 29 Maret 2023. Hal itu diungkapkan dalam pernyataan resminya. FIFA menuliskan bahwa pihaknya kemungkinan akan memberikan sanksi untuk Indonesia. Namun sanksi tersebut belum dibeberkan oleh pihak FIFA. Pasalnya sanksi itu akan diputuskan pada rapat selanjutnya. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buka suara setelah FIFA mengeluarkan pernyataan resminya yang mengatakan Indonesia harus menerima keputusan dari FIFA. Bahkan Indonesia harus tunduk terhadap kewenangan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, mengingat Indonesia sendiri merupakan anggota FIFA. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun upayanya pun tidak bisa membuahkan penawaran terhadap keputusan FIFA, termasuk saat dirinya bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno.
Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara setelah akun sosial media Instagramnya diserang oleh netizen. Penyerangan itu sebagai bentuk kekecewaan dan amarah netizen setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku tidak keberatan dengan hujatan netizen. Demikian disampaikan Ganjar Pranowo seusai menghadiri RD tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah pada Kamis 30 Maret. Ganjar Pranowo menganggap hal biasa ketika dirinya menjadi bulan-bulanan netizen. Akan tetapi ia meminta agar mereka tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Lebih lanjut, Ganjar menilai akan selalu ada resiko dalam sebuah keputusan. Meski mempersilahkan netizen menyerang dirinya, Ganjar juga mengaku kecewa. Ganjar dengan suara lantang dan bernada tinggi mengaku kecewa atas keputusan FIFA batal menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya menyebutkan sejak awal telah berkomunikasi sebelum dirinya memberi pernyataan kepada seluruh kementerian termasuk PSSI mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Sebelumnya diberitakan Instagram Ganjar diserbu warganet setelah FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan sejumlah pemain timnas Indonesia juga turut menumpahkan kecewaan dan amarahnya. FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air. Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan di antara pemain timnas Indonesia U20 bernama Hoki Caraka juga turut menumpahkan kekecewaan dan amarahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyebut Ganjar telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Tak hanya itu, gelandang timnas U20 Arhan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama. Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat.
Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superskor, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib Piala Dunia U20. Namun ternyata FIFA memutuskan untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola tersebut. Menurut Erick, Indonesia harus tunduk dan patuh pada keputusan FIFA, sebab Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya.
Erik bercerita dirinya langsung menemui Presiden FIFA Gianni Infantino setelah diperintah Presiden Jokowi. Saat bertemu, ia menyampaikan banyak hal, mulai dari pesan yang dititipkan Presiden, para pemain timnas U20 hingga pecinta sepak bola. Namun pada akhirnya FIFA tetap mengambil keputusan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erik pun meminta semua pihak untuk tegar dan menghormati keputusan tersebut. Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel lantaran dianggap mencederai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah.
Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. FIFA membeberkan alasannya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Banyak yang mengira FIFA mencoret Indonesia lantaran penolakan terhadap timnas Israel. Namun rupanya FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 silam. Hal tersebut pun tertuang dalam pernyataan resminya. Dalam pernyataan tersebut, FIFA tidak sedikit pun menuliskan tentang Indonesia yang menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 di Indonesia. Secara mengejutkan, FIFA justru menyinggung soal tragedi Kanjuruhan. Diketahui tragedi sepak bola berdarah ini terjadi pada tahun 2022 silam. Dituliskan FIFA ingin menyampaikan keinginannya untuk membantu PSSI mentransformasi sepak bola Indonesia. Terlebih setelah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Sementara FIFA akan segera menunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai pengganti Indonesia. Dalam keterangan yang sama, FIFA pun menunjukkan sinyal sanksi yang akan diberikan untuk Indonesia. Meski begitu, FIFA belum membeberkan sanksi apa yang akan diberikan. Pasalnya, sanksi itu baru diputuskan pada rapat FIFA selanjutnya. Secara resmi, FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Buntut dari pembatalan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sasaran kemarahan sejumlah pemain timnas Indonesia U20. Sontak akun Instagram Ganjar langsung dihujani komentar pedas dari pemain timnas hingga masyarakat. Ditilik dari akun Instagram Ganjar, pemain timnas Indonesia U20 yakni Hoki Caraka menuliskan amarahnya. Ia menyebut Ganjar merupakan sosok yang telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Kemudian terlihat gelandang timnas U20 yakni Arkan Fikri yang turut meluapkan amarahnya. Arkan mengucapkan terima kasih sebagai sindirannya. Ia menuliskan berkat Ganjar, Arkan tak bisa membanggakan orang tuanya lantaran batal bermain di Piala Dunia. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand yang ikut menyindir Gubernur Jawa Tengah itu. Penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia itu memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar agar tetap sehat. Diketahui kemarahan publik kepada Ganjar lantaran ia dianggap sebagai salah satu pertimbangan FIFA agar tak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu dikarenakan Ganjar merupakan pemimpin dari daerah yang menjadi salah satu tempat penyelenggara pertandingan. Dengan lantang Ganjar menyatakan menolak keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia itu. Penolakan itu lantaran adanya pertimbangan politik terkait konflik Israel dengan Palestina. Ganjar berpendapat besar penolakan dirinya sesuai dengan amanat langsung dari Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno.
Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Selain keputusan pembatalan tersebut, Indonesia juga terancam diberi sanksi oleh FIFA. FIFA pun telah memberikan sinyal kuat soal sanksi ke Indonesia yang tertuang dalam keputusan pembatalan pada Rabu 29 Maret 2023. Hal itu diungkapkan dalam pernyataan resminya. FIFA menuliskan bahwa pihaknya kemungkinan akan memberikan sanksi untuk Indonesia. Namun sanksi tersebut belum dibeberkan oleh pihak FIFA. Pasalnya sanksi itu akan diputuskan pada rapat selanjutnya. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buka suara setelah FIFA mengeluarkan pernyataan resminya yang mengatakan Indonesia harus menerima keputusan dari FIFA. Bahkan Indonesia harus tunduk terhadap kewenangan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, mengingat Indonesia sendiri merupakan anggota FIFA. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun upayanya pun tidak bisa membuahkan penawaran terhadap keputusan FIFA, termasuk saat dirinya bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara setelah akun sosial media Instagramnya diserang oleh netizen. Penyerangan itu sebagai bentuk kekecewaan dan amarah netizen setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku tidak keberatan dengan hujatan netizen. Demikian disampaikan Ganjar Pranowo seusai menghadiri RD tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah pada Kamis 30 Maret. Ganjar Pranowo menganggap hal biasa ketika dirinya menjadi bulan-bulanan netizen.
Akan tetapi ia meminta agar mereka tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Lebih lanjut, Ganjar menilai akan selalu ada resiko dalam sebuah keputusan. Meski mempersilahkan netizen menyerang dirinya, Ganjar juga mengaku kecewa. Ganjar dengan suara lantang dan bernada tinggi mengaku kecewa atas keputusan FIFA batal menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya menyebutkan sejak awal telah berkomunikasi sebelum dirinya memberi pernyataan kepada seluruh kementerian termasuk PSSI mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Sebelumnya diberitakan Instagram Ganjar diserbu warganet setelah FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan sejumlah pemain timnas Indonesia juga turut menumpahkan kecewaan dan amarahnya. FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air. Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan di antara pemain timnas Indonesia U20 bernama Hoki Caraka juga turut menumpahkan kekecewaan dan amarahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyebut Ganjar telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Tak hanya itu, gelandang timnas U20 Arhan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama. Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial.
Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superskor, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib Piala Dunia U20. Namun ternyata FIFA memutuskan untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola tersebut. Menurut Erick, Indonesia harus tunduk dan patuh pada keputusan FIFA, sebab Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya. Erick bercerita dirinya langsung menemui Presiden FIFA Gianni Infantino setelah diperintah Presiden Jokowi. Saat bertemu, ia menyampaikan banyak hal, mulai dari pesan yang dititipkan Presiden, para pemain timnas U20 hingga pecinta sepak bola. Namun pada akhirnya FIFA tetap mengambil keputusan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erick pun meminta semua pihak untuk tegar dan menghormati keputusan tersebut.
Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel lantaran dianggap mencederai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir.
Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia. Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erick berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erick juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. FIFA membeberkan alasannya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Banyak yang mengira FIFA mencoret Indonesia lantaran penolakan terhadap timnas Israel. Namun rupanya FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 silam. Hal tersebut pun tertuang dalam pernyataan resminya. Dalam pernyataan tersebut, FIFA tidak sedikit pun menuliskan tentang Indonesia yang menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 di Indonesia. Secara mengejutkan, FIFA justru menyinggung soal tragedi Kanjuruhan. Diketahui tragedi sepak bola berdarah ini terjadi pada tahun 2022 silam. Dituliskan FIFA ingin menyampaikan keinginannya untuk membantu PSSI mentransformasi sepak bola Indonesia. Terlebih setelah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Sementara FIFA akan segera menunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai pengganti Indonesia. Dalam keterangan yang sama, FIFA pun menunjukkan sinyal sanksi yang akan diberikan untuk Indonesia. Meski begitu, FIFA belum membeberkan sanksi apa yang akan diberikan. Pasalnya, sanksi itu baru diputuskan pada rapat FIFA selanjutnya. Secara resmi, FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Buntut dari pembatalan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sasaran kemarahan sejumlah pemain timnas Indonesia U20. Sontak akun Instagram Ganjar langsung dihujani komentar pedas dari pemain timnas hingga masyarakat. Ditilik dari akun Instagram Ganjar, pemain timnas Indonesia U20 yakni Hoki Caraka menuliskan amarahnya. Ia menyebut Ganjar merupakan sosok yang telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Kemudian terlihat gelandang timnas U20 yakni Arkan Fikri yang turut meluapkan amarahnya. Arkan mengucapkan terima kasih sebagai sindirannya. Ia menuliskan berkat Ganjar, Arkan tak bisa membanggakan orang tuanya lantaran batal bermain di Piala Dunia. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand yang ikut menyindir Gubernur Jawa Tengah itu. Penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia itu memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar agar tetap sehat. Diketahui kemarahan publik kepada Ganjar lantaran ia dianggap sebagai salah satu pertimbangan FIFA agar tak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu dikarenakan Ganjar merupakan pemimpin dari daerah yang menjadi salah satu tempat penyelenggara pertandingan. Dengan lantang Ganjar menyatakan menolak keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia itu. Penolakan itu lantaran adanya pertimbangan politik terkait konflik Israel dengan Palestina. Ganjar berpendapat besar penolakan dirinya sesuai dengan amanat langsung dari Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Selain keputusan pembatalan tersebut, Indonesia juga terancam diberi sanksi oleh FIFA. FIFA pun telah memberikan sinyal kuat soal sanksi ke Indonesia yang tertuang dalam keputusan pembatalan pada Rabu 29 Maret 2023. Hal itu diungkapkan dalam pernyataan resminya. FIFA menuliskan bahwa pihaknya kemungkinan akan memberikan sanksi untuk Indonesia. Namun sanksi tersebut belum dibeberkan oleh pihak FIFA.
Pasalnya, sanksi itu akan diputuskan pada rapat selanjutnya. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buka suara setelah FIFA mengeluarkan pernyataan resminya yang mengatakan Indonesia harus menerima keputusan dari FIFA. Bahkan Indonesia harus tunduk terhadap kewenangan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, mengingat Indonesia sendiri merupakan anggota FIFA. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun upayanya pun tidak bisa membuahkan penawaran terhadap keputusan FIFA, termasuk saat dirinya bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara setelah akun sosial media Instagramnya diserang oleh netizen. Penyerangan itu sebagai bentuk kekecewaan dan amarah netizen setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku tidak keberatan dengan hujatan netizen. Demikian disampaikan Ganjar Pranowo seusai menghadiri RD tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah pada Kamis 30 Maret. Ganjar Pranowo menganggap hal biasa ketika dirinya menjadi bulan-bulanan netizen. Akan tetapi ia meminta agar mereka tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Lebih lanjut, Ganjar menilai akan selalu ada resiko dalam sebuah keputusan. Meski mempersilahkan netizen menyerang dirinya, Ganjar juga mengaku kecewa. Ganjar dengan suara lantang dan bernada tinggi mengaku kecewa atas keputusan FIFA batal menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya menyebutkan sejak awal telah berkomunikasi sebelum dirinya memberi pernyataan kepada seluruh kementerian termasuk PSSI
mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Sebelumnya diberitakan Instagram Ganjar diserbu warganet setelah FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan sejumlah pemain timnas Indonesia juga turut menumpahkan kecewaan dan amarahnya. FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air. Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan di antara pemain timnas Indonesia U20 bernama Hoki Caraka juga turut menumpahkan kekecewaan dan amarahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyebut Ganjar telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Tak hanya itu, gelandang timnas U20 Arhan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama. Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan
akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superscore, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa sanksi yang membayangi Indonesia lantaran kejadian ini. Di antaranya Indonesia akan dibekukan oleh FIFA, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA, dan Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 dan lainnya. Sementara itu, tuan rumah pengganti saat ini juga belum ditunjuk. FIFA akan mengumumkannya sesegera mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan nasib Piala Dunia U20. Namun ternyata FIFA memutuskan untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah ajang sepak bola tersebut. Menurut Erick, Indonesia harus tunduk dan patuh pada keputusan FIFA, sebab Indonesia merupakan salah satu negara anggotanya. Erick bercerita dirinya langsung menemui Presiden FIFA Gianni Infantino setelah diperintah Presiden Jokowi. Saat bertemu, ia menyampaikan banyak hal, mulai dari pesan yang dititipkan Presiden, para pemain timnas U20 hingga pecinta sepak bola. Namun pada akhirnya FIFA tetap mengambil keputusan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erick pun meminta semua pihak untuk tegar dan menghormati keputusan tersebut. Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel lantaran dianggap mencederai dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya resmi menjatuhkan sanksi pembatalan tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023.
Dilansir tribunwow.com dari laman resmi FIFA, FIFA telah merilis resmi sikapnya atas apa yang terjadi seusai timnas U20 Israel mengalami penolakan bermain di Indonesia. Dalam rilis resminya, FIFA menyatut statement resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan membatalkan status tuan rumah Indonesia pada ajang Piala Dunia U20. Hal itu disampaikan seusai Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA juga menyatakan akan segera mengumumkan tuan rumah pengganti Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20 2023. Meski membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia, FIFA tetap akan membantu PSSI pasca tragedi Kanjuruhan pada Oktober silam yang menggegerkan dunia karena merenggut ratusan nyawa. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 saksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga. Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya dan lebih dari 500.000 orang akan terkena dampak langsung jika sepak bola Indonesia dihentikan. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia dari U16, U19, U20 hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan oleh FIFA dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Indonesia telah batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu telah diumumkan FIFA dalam pengumuman di situs resmi pada Rabu 29 Maret 2023 malam. Satu hal yang patut digarisbawahi dalam pengumuman tersebut, FIFA menyatakan terlepas dari keputusan itu, FIFA akan tetap komitmen untuk membantu PSSI. Diketahui pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyusul pertemuan yang digelar kemarin antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir, FIFA telah memutuskan. Karena keadaan saat ini, FIFA memilih untuk membatalkan Indonesia dari tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru Piala Dunia U20 akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI. Bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden PSSI Erick Thohir. Pertemuan baru antara Presiden FIFA dan Presiden PSSI untuk pembahasan lebih lanjut akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan sudah berjuang semaksimal mungkin saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret untuk memperjuangkan agar penyelenggaraan Piala Dunia U20 tetap berjalan di tanah air. Namun, posisi Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya menurut Erick harus tunduk pada kewenangan dan keputusan yang diberikan FIFA yang membatalkan ajang sepak bola nomor 2 bergengsi itu di Indonesia.
Ia menambahkan keputusan yang merupakan kewenangan FIFA sebagai lembaga tertinggi sepak bola dunia dengan 211 anggota dari berbagai belahan dunia tidak bisa ditolak lagi. Meski demikian, dengan ketegaran yang masih dimilikinya, Erik berusaha mengambil hikmah dari prahara berat bagi sepak bola nasional ini. Ia pun meminta semua pecinta sepak bola tetap tegar atas keputusan berat FIFA ini. Erik juga menegaskan hal ini saatnya Indonesia harus membuktikan kepada FIFA untuk bekerja lebih keras, melakukan transformasi sepak bola yang bersih dan berprestasi. FIFA membeberkan alasannya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Banyak yang mengira FIFA mencoret Indonesia lantaran penolakan terhadap timnas Israel. Namun rupanya FIFA justru mengungkit soal tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 silam. Hal tersebut pun tertuang dalam pernyataan resminya. Dalam pernyataan tersebut, FIFA tidak sedikit pun menuliskan tentang Indonesia yang menolak Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 di Indonesia. Secara mengejutkan, FIFA justru menyinggung soal tragedi Kanjuruhan. Diketahui tragedi sepak bola berdarah ini terjadi pada tahun 2022 silam. Dituliskan FIFA ingin menyampaikan keinginannya untuk membantu PSSI mentransformasi sepak bola Indonesia. Terlebih setelah tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Sementara FIFA akan segera menunjuk tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai pengganti Indonesia. Dalam keterangan yang sama, FIFA pun menunjukkan sinyal sanksi yang akan diberikan untuk Indonesia. Meski begitu, FIFA belum membeberkan sanksi apa yang akan diberikan. Pasalnya, sanksi itu baru diputuskan pada rapat FIFA selanjutnya. Secara resmi, FIFA mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Buntut dari pembatalan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi sasaran kemarahan sejumlah pemain timnas Indonesia U20. Sontak akun Instagram Ganjar langsung dihujani komentar pedas dari pemain timnas hingga masyarakat. Ditilik dari akun Instagram Ganjar, pemain timnas Indonesia U20 yakni Hoki Caraka menuliskan amarahnya. Ia menyebut Ganjar merupakan sosok yang telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Kemudian terlihat gelandang timnas U20 yakni Arkan Fikri yang turut meluapkan amarahnya. Arkan mengucapkan terima kasih sebagai sindirannya. Ia menuliskan berkat Ganjar, Arkan tak bisa membanggakan orang tuanya lantaran batal bermain di Piala Dunia. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand yang ikut menyindir Gubernur Jawa Tengah itu. Penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia itu memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar agar tetap sehat. Diketahui kemarahan publik kepada Ganjar lantaran ia dianggap sebagai salah satu pertimbangan FIFA agar tak menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu dikarenakan Ganjar merupakan pemimpin dari daerah yang menjadi salah satu tempat penyelenggara pertandingan. Dengan lantang Ganjar menyatakan menolak keikutsertaan timnas Israel pada Piala Dunia itu. Penolakan itu lantaran adanya pertimbangan politik terkait konflik Israel dengan Palestina. Ganjar berpendapat besar penolakan dirinya sesuai dengan amanat langsung dari Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Selain keputusan pembatalan tersebut, Indonesia juga terancam diberi sanksi oleh FIFA. FIFA pun telah memberikan sinyal kuat soal sanksi ke Indonesia yang tertuang dalam keputusan pembatalan pada Rabu 29 Maret 2023. Hal itu diungkapkan dalam pernyataan resminya. FIFA menuliskan bahwa pihaknya kemungkinan akan memberikan sanksi untuk Indonesia. Namun sanksi tersebut belum dibeberkan oleh pihak FIFA. Pasalnya sanksi itu akan diputuskan pada rapat selanjutnya. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buka suara setelah FIFA mengeluarkan pernyataan resminya yang mengatakan Indonesia harus menerima keputusan dari FIFA. Bahkan Indonesia harus tunduk terhadap kewenangan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Dunia, mengingat Indonesia sendiri merupakan anggota FIFA. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun upayanya pun tidak bisa membuahkan penawaran terhadap keputusan FIFA, termasuk saat dirinya bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar pada Rabu 29 Maret. Pertemuan ini terjadi setelah muncul gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20.
Pengamat politik Ujang Komarudin mengomentari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap timnas Israel agar tak bertanding di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dilansir tribunwow.com, Ujang menilai pernyataan Ganjar tersebut sebagai sebuah blunder. Pasalnya, Ganjar yang dinilai berusaha menaikkan keterpilihan dirinya sebagai kandidat Capres 2024 dengan menolak timnas Israel justru menuai komentar negatif atas keputusannya. Apalagi pernyataan Ganjar tersebut bertentangan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tak ingin mencampur adukan olahraga dengan politik. Dalam pernyataannya, Ganjar mendorong pemerintah untuk bernegosiasi dengan FIFA sehingga Piala Dunia U20 dapat digelar tanpa kedatangan timnas Israel. Namun hal ini justru berdampak pada dibatalkannya drawing peserta Piala Dunia oleh FIFA. Akibatnya, Ganjar kini justru banyak mendapat komentar negatif akibat pernyataannya tersebut. Adapun sikap pemerintah diungkapkan Jokowi melalui tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa 28 Maret. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan penuh untuk Palestina. Akan tetapi, dalam hal penyelenggaraan sepak bola, Indonesia akan patuh pada aturan FIFA. Sehingga Presiden Jokowi menegaskan agar tidak mencampur adukan olahraga dengan urusan politik. Sebelumnya, Ganjar menegaskan penolakannya atas partisipasi timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia. Ganjar menekankan hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Kader PDIP tersebut mengklaim bahwa penolakan yang dilakukan sudah sesuai dengan amanat proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Sebagai kader PDIP, Ganjar menekankan bahwa Soekarno semasa hidupnya ikut berpartisipasi aktif mendesak kemerdekaan Palestina. Hal ini pula yang melandasi Ganjar untuk selalu berpihak pada Palestina hingga mengungkapkan penolakan pada Israel. Sementara itu diketahui penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Iwayan Koster melayangkan surat memohon kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Hal tersebut membuat induk sepak bola dunia FIFA membatalkan drawing grup Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran Israel. Terkait dengan hal tersebut, Koster yang ditemui seusai Rakernas di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 27 Maret mengatakan jika penolakan tersebut bukan semata-mata dari dirinya. Bahkan dirinya pun membantah jika penolakan itu bukan sikap pribadinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara setelah akun sosial media Instagramnya diserang oleh netizen. Penyerangan itu sebagai bentuk kekecewaan dan amarah netizen setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengaku tidak keberatan dengan hujatan netizen. Demikian disampaikan Ganjar Pranowo seusai menghadiri RD tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi di Jawa Tengah pada Kamis 30 Maret. Ganjar Pranowo menganggap hal biasa ketika dirinya menjadi bulan-bulanan netizen. Akan tetapi ia meminta agar mereka tidak menyerang istri dan anaknya di dunia maya. Lebih lanjut, Ganjar menilai akan selalu ada resiko dalam sebuah keputusan. Meski mempersilahkan netizen menyerang dirinya, Ganjar juga mengaku kecewa. Ganjar dengan suara lantang dan bernada tinggi mengaku kecewa atas keputusan FIFA batal menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20. Pihaknya menyebutkan sejak awal telah berkomunikasi sebelum dirinya memberi pernyataan kepada seluruh kementerian termasuk PSSI mengenai adanya peluang utama bagi Indonesia untuk menjadi co-host pada Piala U20. Sebelumnya diberitakan Instagram Ganjar diserbu warganet setelah FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan sejumlah pemain timnas Indonesia juga turut menumpahkan kecewaan dan amarahnya. FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Adapun alasan FIFA membatalkan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia karena situasi terkini di tanah air.
Diketahui beberapa pihak menolak keikutsertaan timnas Israel di Indonesia, diantaranya adalah Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, kedua gubernur tersebut menjadi sorotan. Di akun Instagram pribadinya, Ganjar dan Koster mendapat kritikan netizen. Namun Iwayan Koster memilih mematikan kolom komentar akun Instagram miliknya. Terpantau semua postingan Koster, tidak ada komentar dan warganet tidak bisa meninggalkan pesan di laman tersebut. Sementara Ganjar Pranowo tetap mengaktifkan kolom komentar Instagram meski dihujat netizen. Postingan terbaru Ganjar pun dibanjiri komentar soal Piala Dunia U20. Belum sampai 24 jam sejak FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, unggahan terakhir Ganjar tembus lebih dari 259.000 komentar hingga Kamis 30 Maret. Bahkan di antara pemain timnas Indonesia U20 bernama Hoki Caraka juga turut menumpahkan kekecewaan dan amarahnya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyebut Ganjar telah menghancurkan mimpinya sebagai pesepak bola. Tak hanya itu, gelandang timnas U20 Arhan Fikri juga turut berkomentar pada Instagram Ganjar Pranowo. Tak ketinggalan Marcelino Ferdinand, penggawa timnas yang kini berkarir di Belgia, juga melakukan hal yang sama. Marcelino memberikan sindiran halus dengan mendoakan Ganjar Pranowo agar tetap sehat. Pengamat sepak bola dari Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali menyebut pihak yang membuat gaduh sehingga FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 bisa dipidana melalui class action. Diketahui FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Rabu 29 Maret malam. Menurut Akmal, mereka yang membuat kegaduhan yang berujung batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia sudah membuat rugi secara material dan imaterial. Diketahui FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA memutuskan pembatalan tersebut seusai Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret. Terkait tuan rumah baru, FIFA akan mengumumkan secepatnya. Kendati demikian, soal waktu penyelenggaraannya diputuskan belum akan ada perubahan. Selain itu, FIFA juga kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Indonesia pasca pencabutan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Di sisi lain, sanksi berat bisa saja berpotensi diberikan oleh FIFA menyusul penolakan timnas U20 Israel berlaga di ajang Piala Dunia U20 karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Berikut 9 sanksi yang terancam didapatkan Indonesia seusai status tuan rumah Piala Dunia U20 resmi dibatalkan. Yang pertama, Indonesia akan dibekukan oleh FIFA. Kedua, Indonesia dapat dikritik oleh negara lain karena tidak mematuhi mandat FIFA. Ketiga, Indonesia tidak dapat mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk dipilih oleh FIFA menjadi tuan rumah acara olahraga.
Kelima, Indonesia akan tersingkir sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, Federasi Olahraga Dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia akan dikritik karena bertindak diskriminatif dengan mencampurkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub, dan masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya. Kesembilan, timnas Indonesia di berbagai jenjang usia hingga level senior tidak bisa mengikuti event sepak bola internasional jika PSSI dibekukan dan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah. Koordinator Save Our Soccer atau SOS Akmal Marhali mendesak pihak-pihak yang membuat Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia untuk bertanggung jawab. Ia sangat menyayangkan batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya, pembatalan tersebut telah menyakiti bangsa Indonesia. Bukan saja pemain yang dirugikan, namun juga masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dikutip dari Superskor, menurutnya pihak-pihak yang membuat gagalnya Piala Dunia U20 terlaksana di Indonesia sangat layak untuk dituntut. Ia menegaskan mereka bisa dituntut secara pidana melalui class action karena sudah membuat rugi baik material maupun imaterial. Selain itu juga telah membuat bangsa Indonesia dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral. Menurutnya, kejadian ini sangat menyakitkan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, hal ini juga memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Sebelumnya diberitakan, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. FIFA saat ini belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Indonesia. Potensi sanksi terhadap PSSI nantinya akan diputuskan pada tahap selanjutnya. Namun ada beberapa